Baik, selamat siang semuanya karena jam sudah menunjukkan pukul 13 WIB, maka saya kira sudah bisa kita mulai ya. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya di program Belajar Bentar bareng 43. Dalam edisi kali ini kita akan membahas Bandarmologi Tak 2.0. Dalam artian kita di sini akan membahas bagaimana sih cara menaklukkan market saham dengan cara yang baru setelah perubahan regulasi yang ada. Pada kesempatan siang hari ini, acara ini akan dibawakan oleh salah satu praktisi di pasar saham yang sudah cukup mumpuni ya. Langsung saja saya persilakan kepada Kelvin Simon, waktu dan tempatnya. Tes, halo, dengaran suara saya. Halo, dengar. Halo, selamat siang semuanya. Wah, perkenalkan dulu nih. Wah, banyak juga yang ikut ya, karena terakhir itu kalau K3, kalau buka kelas itu biasanya ya kurang lebih sebanyak inilah, emang selalu antusias lah. Perkenalkan, nama saya Kelvin Simon. Nah, kalau misalnya di poster itu kan kemarin ada di bahannya saya itu K3 ya, belum official. Tapi kalau sebenarnya saya itu adalah belum part of K3 dan mungkin masih mau independen, dan sekarang ini saya adalah trader independen yang masih menikmati untuk trading dengan menutup telinga dari grup-grup lain seperti itu. Terus kalau untuk saya sendiri, salah satu trader yang sangat menggemari bandarmologi dan juga technical price action serta volume, dan baru-baru ini saya baru aja membawakan, bukan membawakan sih, baru-baru saja ini saya baru riset sebuah uh, cara trading yang menurut saya, yang dulunya itu kita pakai bandarmologi itu kan dengan cara kita melihat kode broker ketika bertransaksi, dan sekarang ini saya melihat kayak ketika kode broker ditutup kita harus bisa beradaptasi dan melihat cara baru untuk bisa cuan di market seperti dulu, seperti itu mungkin, uh, mungkin itu dulu ya perkenalan saya. Apakah cukup jelas atau mungkin ada yang mau tanya nomor telepon saya atau lain sebagainya? Nggak perlu kali ya, langsung, apakah boleh langsung kita jalan? Langsung mulai aja mungkin kayak. Mungkin supaya lebih cepat selesainya gitu kan. Siap, kita langsung aja mulai untuk hari ini. Seperti yang sebelumnya saya udah bilang, uh, bentar nih. Seperti yang sudah saya bilang, kita seperti juga dengan tema yang akan dibahas pada hari ini, kita akan membahas lebih banyak ke new bandarmologi. Nah, untuk teman-teman semua sendiri, harusnya ketika udah join di kelas ini udah pada tahu ya bedanya analisa teknikal dengan technical price, dengan candlestick, dengan volume, dan bukan volume sih, candlestick, terus apalagi misalnya chart pattern dan sebagainya. Nah, ada salah satu analisa yang menurut saya itu cukup menarik untuk kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk kita jual beli, yaitu analisa bandarmologi. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu nih apa aja yang akan kita bahas dari kelas hari ini. Kelas hari ini tuh kurang lebih akan ada empat empat mata kuliah lah ya, kalau misalnya dalam bahasa bahasa kuliah itu akan ada empat mata kuliah, di mana yang pertama itu, mata kuliah pertama itu kita akan belajar mempelajari tentang bandarmologi yang dulu. Nah, ini buat para trader lama nih yang dari 2019, mungkin dari 2020, kita akan coba kulik ulang nih bagaimana bandarmologi dulu ketika belum kode broker belum dihapus. Yang kedua, pada hari ini kita akan belajar tentang bandarmologi yang menurut saya sekarang bisa diterapkan berdasarkan hasil research yang udah saya lakukan kurang lebih selama 2-3 bulan setelah kode broker ditutup. Nah, kemudian ada dua hal yang menurut saya itu menjadi kunci utama dalam bandarmologi sekarang yang untuk kita praktekkan, yaitu kita harus mempelajari volume dan juga VWAP. Nah, selain itu, setelah kita mempelajari semuanya, kurang afdol kalau kita nggak studi case, karena sebuah ilmu tanpa sebuah pengaplikasian itu ibaratkan hanyalah omongan belaka. Itu kita akan coba studi case, dan kebetulan besok hari Senin kita akan coba menggunakan studi case tersebut, mempraktekkan studi case tersebut di market. Oke? Langsung saja kita mulai pada hari ini. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya udah join trading dari kurang lebih 2018 kah, 19, 2020 sampai akhir 2021 kemarin, kita kan lagi apa ya? Lagi hype-hype-nya tuh, komunitas trading, komunitas scalping, lain sebagainya. Nah, dan salah satu indikator yang digunakan untuk scalping adalah bandarmologi, dan juga
Malah banyaknya ketika scalping itu yang dilihat adalah bandarmologi dari key broker, transaction, and lain sebagainya. Nah, kalau yang dulu itu, bandarmologi yang dulu itu seperti ini. Kurang lebih. Kita lihat ya. Bandarmologi yang dulu itu, kalau dari, oh by the way, sebelum saya mulai itu, saya mau disclaimer on dulu, kalau semua penjelasan ataupun semua materi yang saya bagikan hari ini merupakan merupakan ilmu yang saya dapatkan selama saya berada di pasar modal. Mungkin bisa aja ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda, justru itu bagus. Kalau misalnya ada pandangan berbeda, kita bisa sharing. Dan ini pada hari ini saya akan sharing apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan selama saya di pasar modal pasar saham kurang lebih 4 sampai 5 tahun belakangan ini. Nah, kalau bandarmologi yang dulu, itu tuh pertama tuh kalau misalnya kita masuk ke satu saham nih, anggaplah saham ABCD. Yang pertama itu kita cek doksumnya dulu nih, kan ada harga nih misalnya keluar kita cek doksumnya dulu kan. Setelah kita cek broker summary-nya, oh ini masih oke nih, masih mantap nih. Kemudian yang kita lakukan adalah kita cek down rate-nya. Bagaimana kita ngelihat down trading dari down trading dari sekuritas, misalnya down trading dari satu kode broker, habis itu kita melihat lagi transaction value-nya besarnya tuh di mana, apakah sesuai misalnya transaction value-nya di angka tersebut, dan key broker kalau misalnya turun ke harga tersebut, key broker tertentu juga melakukan pembelian yang masif. Nah, kemudian kalau udah baru kita cek support and resist-nya, biasanya pakai time frame yang lebih kecil itu ya. Ini saya lupa buka ini nih, Bentar ya, saya coba. Bentar banget. Saya coba pause dulu. Saya buka sekuritas saya itu, yang paling saya teman pakai itu house atau motion trade aja biar lebih cepat. Nah, jadi itu saya mau kasih lihat kalau bagaimana cara dulu saya scalping ya. Kita perlu buka ini di sini. Agak lama nih ya kalau misalnya kita buka sekuritas di hari Minggu ya. Nah, tapi dari semuanya itu kurang lebih itu adalah bagaimana ketika bandarmologi dulu digunakan untuk melakukan scalping. Yang paling pentingnya kan dulu bandarmologi. Misalnya dulu waktu sebelum kita sebut toko deh ya, salah satu toko trading yang paling sering diekor itu kan Belvin dengan kode broker dan juga money flow dari broker dia itu YP. Nah, ini udah ada. Nah, kelihatan nggak ini? Udah pindah screen-nya belum? Misalnya, oke. Nah, dari sini kan sebenarnya dulu kalau misalnya kita scalping itu awalnya kan seperti ini kan. Tampilan awalnya, kemudian kita lihat nih kita misalnya lihat di running trade itu ada di layar sebelah saya mau kan nggak masuk ke sini, saya lihat wah GZCO misalnya rame banget nih, saya kemudian buka di GZCO. Oke, setelah dibuka kita lihat nih ordernya di sini kan, wah ordernya asik juga nih, kenceng nih dari tradernya dan sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah yang kalau dulu ya saya cek kode brokernya dulu. Oh, oke, ini masih berjualan, masih oke, masih bagus misalnya gitu. Terus saya lihat trade book-nya di mana nih, trade book dari GZCO ini paling banyak dilakukan, misalnya ternyata di area-area sini. Oke, kemudian saya cek lagi di transaksinya, apakah ketika harga turun di situ kita melihat adanya masif transaction di situ dengan kode broker tertentu. Di sini kan dulunya ada kode broker ya. Nah, kemudian kalau confirm biasanya saya ikut masuk seperti itu, dan kita cari support dan resistnya di mini chart. Kalau mini chart saya kan biasanya pakai kayak gini kan, untuk melihat time frame lebih kecil dari time frame 1 menitnya biasanya kalau saya lebih suka. Biasanya saya juga pakai time frame 3 menit, cuma karena saya scalpernya lebih demen yang detail, saya pakai time frame 1 menit. Misalnya seperti ini kan. Nah, itu merupakan bandarmologi yang dulu ini. Caranya kayak gini. Nah, ketika kita udah cek semuanya, baru kita masuk. Lah, pasti bakal ada yang tanya, Kak, kok prosesnya panjang banget, cek doksum, cek down trade, cek value, cek support analysis dan sebagainya, baru entry. Itu ada 4 step sebelum kakak entry. Enggak, Kak, bukankah itu terlalu lama, akhirnya harganya malah terbang. Nah, ketika misalnya nih, ini sama seperti ketika kita masak mie instan, kita kan awalnya pelan-pelan dulu nih karena kita mau make sure semuanya udah mulai baik. Tapi kalau misalnya kita masak mie instan selama 1000 kali, lama-lama ya kita udah makin cepat,
proses buka bumbunya misalnya dulu 30 detik, sekarang jadi cuma 3 detik, terus semuanya selesai. Nah ini tuh sebenarnya sesuatu yang dilakukan saya dan beberapa teman-teman saya yang dulu saya masih di komunitas trading untuk scalping, dan ini tuh cara-cara yang dilakukan dulu nih. Gini, mungkin kalau ada yang sama boleh di chat, oh iya kak saya juga dulu sama kayak gitu, seperti itu kan. Nah tapi kalau misalnya dari orang awam yang dulu, ada persepsi yang salah tentang bandarmologi, dimana kalau yang dulu itu kan misalnya tadi kan ada yang saya sebut itu salah satu tokoh detektif yang suka saya ikutin itu Delvin dengan kode blokernya YP. Karena banyak banget yang salah tuh, bandarmologi itu yang dimaksud olehnya tuh gini, key broker merupakan bandarmologi. Jadi ketika satu saham ada YP dulu ya sama XA, nah, wah ini ada YP sama XA nih, besok kayaknya terbang nih. Oke oke oke. Guys, saham ABCD ada YP sama XA, kayaknya besok bakal terbang nih. Padahal YP sama XA mungkin bisa aja jadi top buyer-nya, tapi dengan volume yang kecil, dan kita tuh maksudkan bandarmologi itu adalah sebagai key broker. Padahal bandarmologi itu bukanlah key broker itu bukanlah bandarmologi. Broker summary bukan bandarmologi. Bandarmologi adalah berbicara tentang arus uang yang masuk dengan adanya kurang jelas karena oke coba saya dengerin ini. Nah, padahal bandarmologi itu bukan tentang key broker. Bandarmologi itu tentang tentang money flow, tentang bagaimana arus uang yang masuk di satu saham, apakah saham tersebut ramai, apakah saham tersebut sepi, ramai transaksi, dan bagaimana cara kita mengikuti transaksi tersebut hingga kita bisa menjadi cuan gitu. Gitu. By the way, di sini suara saya aman nggak? Soalnya saya banyak lihat komen itu suaranya Aman, kurang. aman. Sebenarnya aman. Mungkin yang join tuh pakai device handphone mungkin atau gimana. Oh, aman ya. Ya Soalnya sebenarnya saya aman. Kencang loh. oke agak effort lebih nih. Soalnya mic saya ini agak jauh dari saya harus dekatin. Ya udah, mungkin buat teman-teman semua kalau aman, bagus. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih kita balik lagi nih. Berapa banyak nih? Coba boleh deh komen di chat. Yang dulu sering banget bilang kayak gini. Wah, di saham ini ada kode broker MG. Ayo kita ikutin. Siapa tuh yang kayak gitu tuh dulu tuh? Sering ngelihat atau enggak sering ngelihat ada orang komen, wah di saham ABCD ini ada MG. Ayo kita ikut masuk. Pasti banyak kan yang kayak gitu kan, atau enggak, ini di saham ini ada YP sama XA nih, siapa nih yang sering ayo kita ikut masuk, siapa tuh yang kayak gitu tuh sering tuh. Nah itu kan sebenarnya nah itu kan kayak gitu kan banyak tuh, oh bilang wah MG sadis dan sebagainya. Sebenarnya itu yang dilihat itu dari bandarmologi itu bukan dari MG masuk atau MG keluar seperti itu. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana analogi ketika MG ya, salah satu broker yang mungkin intinya MG itu melakukan transaksi di saham GZCO yang kemarin ramai. Nah, balik lagi, kode broker itu bukan bandarmologi, tapi bagaimana ketika MG, walaupun MG keluar, tapi tetap ada yang masuk dengan jumlah yang besar dan menahan harga untuk menaikkan harga seperti itu. Itulah bandarmologi, bukan tentang key brokernya, bukan key brokermologi, tapi kita belajar bandarmologi seperti itu. Nah, jadi untuk sejauh ini yang ingin saya kasih tahu secara jelasnya adalah bandarmologi itu bukan tentang key broker, tapi tentang bagaimana key broker tersebut masuk ke dalam satu saham dengan jumlah yang begitu besar, dan dia harus mengeluarkan effort untuk misalnya mengangkat harga satu saham tersebut sehingga ia dapat keluar seperti itu. Jadi bandarmologi itu bukan tentang kode broker ya sekali lagi ya, tapi tentang bagaimana harus uang tersebut masuk ke dalam satu saham. Karena logikanya gini deh, kalau misalnya satu broker misalnya broker AB misalnya, atau misalnya broker P3 masuk 50 miliar. Pertanyaannya adalah apakah P3 yang masuk 50 miliar tersebut bisa keluar secara untung? Nggak usah bicara muluk-muluk deh, keluarnya 70 miliar misalnya. Misalnya keluarnya mau cuan 20 miliar misalnya, atau misalnya mau cuan 60 miliar, nggak usah muluk-muluk gitu deh. Bisa nggak broker P3 tersebut keluar 50 miliarnya setidaknya balik modal? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan yang bandarmologi yang, wah kalau misalnya dia mau keluar 50 miliarnya, minimal dia harus angkat harga sebelum dia bisa keluarin distribusi barang-barangnya. Seperti itu bandarmologi. Nah, sampai sejauh ini clear dulu ya tentang bandarmologi ya. Kenapa saya bahas bandarmologi yang dulu-dulu baru bahas penjelasan bandarmologi? Karena saya tuh mau kasih tahu dulu kebiasaan orang yang dulu dan yang mungkin akan ke bawah sampai sekarang. Tapi sebelum kita bahas yang sekarang, kita bahas dulu teori konsep bandarmologinya.
Nah, sekarang kita bahas nih bandarmologi yang sekarang. Bandarmologi yang sekarang ini udah berbeda karena kode apa itu? Kode broker sudah dihapus. Jadinya tuh, waduh, ini yang HK siapa nih? Wah, ini HK-nya ini dari broker XC kah? Misalnya kan tadi tuh pada komen tuh XC kah, Sobat Con kah yang masuk nih. Waduh, kalau XC nih aku ragu nih buat masuk nih. Nah, biasa kan kayak gitu kan. Nah, sekarang itu bandarmologinya yang saya lakukan, biasanya itu saya cek volume pertama. Atau enggak, cek support and resist. Pokoknya volume dan support and resist ini biasanya saya bolak-balik lah, saya melihat dulu nih. Saya lihat dulu nih bolak-balik ya volume dan support resistnya itu bagaimana. Kemudian ada satu fitur baru yang bukan mungkin fitur lama sih, cuma sekarang ini baru-baru banget untuk digunakan oleh banyak orang. Eh, yang paling banyak mulai akhir-akhir digunakan orang, tapi nggak banyak orang awam tahu adalah fitur VWAP, yang dimana kalau pada tampilan sekuritas itu di sini dan aja stock price, kalau flash order nggak ada di average kayak gini. Kalau misalnya teman-teman lagi ada HP, mungkin bisa cek di apa tuh di RTI ya. Kalau di RTI kita buka satu saham kan, itu kan biasanya ada tulis VWAP-nya tuh kayak di mana ya? Di average-nya lah, average price, atau misalnya kita coba ya, kalau kita coba di Doit. Doit itu 617,8, ya 617,8 kurang lebih sama. Kalau kita bahasnya GZCO, di sini kan kita ngeliat nih ada average price-nya di sini. Ini merupakan VWAP yang dimana salah satu kunci atau indikator bandarmologi yang saat ini saya penting untuk kita gunakan di ketika kita scalping atau enggak ketika kita trading seperti itu ya. Karena apa? Karena misalnya gini deh, kita bahas lagi nih, salah satu tokoh trader yang saya suka itu Belvin. Kan dia misalnya suka mainnya itu di waktu itu apa ya? Dia suka IELS lah ya. Nah, ketika di IELS, ketika misalnya, oh kita udah ngecek nih, kalau dulu kan kode broker misalnya ada YP sama misalnya ada XA lah kan, XA di sini misalnya. Nah, udah naik, tapi kita melihat dia angkat terus nih, kita kan nggak tahu average-nya berapa. Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat average di sini. Karena average yang di sini biasanya menjadi acuannya adalah average dari top buyer yang ada tertinggi, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya pada saat ini VWAP yang sekarang itu bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan metode analisa average yang terdapat pada stock price. Ketika stock price-nya pada average di stock price-nya terpampang average rata-ratanya, biasanya itu average rata-rata yang ada yang ditampilkan dari kode broker tertinggi walaupun belum ditampilkan seperti itu. Dan ini tuh bisa jadi salah satu kunci untuk kita melakukan scalping dan kita mengetahui, oh ternyata bandar masih dan bandar deh ngomongnya big money masih melakukan akumulasi, atau enggak misalnya pemain besarnya itu masih menahan harga dengan average rata-rata segitu. Misalnya harganya udah terbang ke 230, sedangkan average-nya 220. Apa yang kita lakukan? Ya kita average ketika, pasti kan harga volatilitas ya, ada naik ada turunnya. Ketika harga mendekati 220, nah di antara 224 ini kita bisa entry di situ untuk kita melakukan entry. Kalau misalnya kalian mau tunggu di 220 ya bisa aja, tapi biasanya ketika harga sudah mulai menyentuh 220 itu mulai ada lonjakan, mulai ada lonjakan transaksi di mana harganya akan naik ke nggak nyentuh 220 ataupun nyentuh 220 itu dengan transaksi yang sangat sedikit. Logikanya adalah seperti ini. Ketika misalnya kita menjadi salah satu big player ya atau big money yang melakukan kontrol terhadap saham GZCO, kita masuk di 220. Kalau kemarin kan di sini kan korenya sampai 50 miliar ya kalau nggak salah ya dari IPO ya. Saya coba cek lagi. Wah, ini agak lama ya. Kalau nggak salah saya sih sampai 50 miliar ya di GZCO ya. Kita cek. Nah, IO-nya ini sampai 60 miliar malah ya di sini kita lihat ya. Nah, masalah ketika di 220 dia masuk dengan average 220, benar nggak sih 220? Kurang lebih nih. By the way, ini kita coba cek dulu ya. Average di sini 220 apakah sama? Nah, kurang lebih kan 221 di sini. Oke, balik lagi di sini. Nah, ketika harga mendekati ini,
pertanyaan adalah ketika IU punya harga di harga 221 dan punya masuk sebanyak 59 miliar, ketika turun apakah dia akan membiarkan dirinya floating loss? Ya jawabannya bisa dua, tidak mungkin. Sama yang satu lagi, dia turunin untuk dia average up lagi sebelum akhirnya dia angkat lagi untuk dia angkat lagi. Seperti itu konsepnya bandarmologi. Kan bukan tentang wah IU punya barang banyak, oke ayo kita masuk, bukan seperti itu, tapi konsepnya adalah IU punya uang banyak di satu saham, apakah dia akan keluar dengan rugi atau keluar dengan profit. Dan kalaupun dia harus keluar dengan profit, setidaknya dia harus angkat di atas rata-rata, yang dimana rata-ratanya adalah 220-an atau yang tadi 221, minimal dia angkatnya adalah ya minimal 1 poin kayak atau 2 poin kayak, minimal dia angkat 222 atau 224 untuk kita exit. Nah sedangkan kalau misalnya kita scalping dari 220 ke 224, itu merupakan itu udah dapat kurang lebih 1-2% ya. Kalau misalnya kita scalping kan kita nggak bisa masuk dengan uang yang begitu banyak ya. Bisa sih dengan uang begitu banyak. Bla bla. Bisa aja kita masuk dengan uang misalnya scalping itu kalau saya misalnya 50, 100, atau 300 juta bisa. Tapi ketika kalau misalnya sebagai seorang trader scalping itu kita transaksinya langsung kurang ajar, misalnya masuk 2 miliar terus kita antri 2 miliar, itu biasanya tetap bakal dikocok sama big money-nya dulu sih untuk nurunin harga, nampung di bawah terus diangkat lagi seperti itu. Jadi ya ketika kita tahu nih average bandarnya rata-rata di mana, nah di sini kita bisa ikutin kurang lebih. Misalnya average bandar 220, ya kalau kalian masuk di 222 itu kan kurang lebih ya beda 1 tick lah, nggak apa-apa. Nah kalau udah sampai di under 220 dan tidak ada yang maintain, nah biasanya itu artinya bandarnya udah selesai jualan. Intinya kan gitu. Satu kata kunci yang harus diingat adalah nanti ada di kesimpulannya. Ketika harga di bawah rata-rata dan tidak ada yang maintain, itu biasanya artinya bandarnya udah jualan. Seperti itu. Oke, next kita lihat di slide kita. Nah, VWAP kemudian entry. Nah, bagaimana flow-nya di sini? Flow-nya adalah seperti ini. Ini ya volume, support and resist, VWAP, and entry. Ini bandarmologi yang sekarang. Bagaimana cara kita mempraktekkannya? Kita coba dengan ini ya. Misalnya, coba sebutin satu saham deh. Saya bosan dengan saya di JJO yang kemarin ramai banget untuk dianalisa. Kita coba cek ya di Moveworks. Terus yang kemarin itu WIRG misalnya ya. Kita coba analisa saham WIRG. Kita coba cek WIRG. Nah, ketika WIRG masuk, pertama yang saya lihat itu langsung ke mini chart. Di sini ketika harinya dimulai itu dari sini ya, 930 di sini. Nah, ketika saya melihat sini, saya masuk, saya melihat wah volumenya ini asik nih dibanding rata-rata ya, karena kalau misalnya anggapannya kan gini nih. Kalau misalnya harinya baru dimulai, nggak bisa. Nah, harinya baru dimulai kan tradingnya harusnya kan dimulainya dari sini, mana sih, dari sini sampai ke sini ya. Nah, ketika kita buka chartnya dari misalnya 10 menit pertama, kita melihat kalau WIRG ini ada transaksi volume begitu besar di sini, sehingga itu bisa menarik. Kalau misalnya scalping itu usahain cari saham yang volumenya besar, jangan saham yang volumenya kecil. Karena kalau volumenya kecil itu kalian nyangkut. Banyak banget orang nyangkut itu biasanya karena tadi di saham-saham yang volumenya kecil. Misalnya masuk 100 juta, sedangkan transaksi hariannya itu cuma 30 juta atau 50 juta. Nah, gimana cara kalian keluarnya? Gitu. Misalnya gini kan. Nah, dari sini kita lihat kalau volumenya udah mulai volatile di sini nih. Volumenya udah mulai volatile. Terus saya cek nih dari sini nih, support resistnya di mana. Volumenya udah asik nih, di sini kan kita ngeliat ada volume yang begitu bagus. Ketika 5 menit pertama di sini yang ada yang masuk kurang lebih 94.000 lot, dan saya tunggu lagi nih di sini nih. Di sini ketika ngeliat volumenya turun tapi harganya termaintain kayak gini. Nah, saya lihat support resistnya dulu. Resistnya ada di high-nya, ketika hari itu di 970 atau 975 seperti itu. Nah, ketika saya melihat di sini dan ada support di sini nih, kita melihat kalau ada support di area 920, maka trading range saya di sini adalah di area 970 dengan 920, sesuai yang ada di sini ya. Sesuai yang ada di mana nih?
yang ada di ininya ya, arusnya ya. Saya cek volumenya dulu, kemudian saya cek support and resistnya. Oke? Benar dong, seperti yang saya lakukan nih kan. Saya cek volume, kemudian saya cek support and resistnya. Saya udah ketemu trading range saya di 970 sampai 920-an. Maka saya akan masuk di antara bentang-bentang seperti itulah. Nah, kemudian saya lihat apakah kalau 920 jebol, ya mau nggak mau saya harus buang. Seperti itu. Itu kan konsep tradingnya kan. Nah, ketika dia di sini, saya ngeliat, wah dia di sini ada yang masuk dengan volume tinggi dan terlihat harganya termaintain. Kita ngeliat nih kotaknya di sini termaintain dengan volume yang begitu kecil, artinya kan ada yang masuk di sini belum bisa keluar nih di sini nih. Jadinya ya saya tunggu dulu, saya tunggu sampai dia break resist di area 970. Dan ketika kita lihat di sini nih, resist yang naik saya buat di 5 menit atau 10 menit awal, dia menjadi resist dan ketika di break, boom. Saya kemudian tambah lagi barang yang ada yang saya mungkin anti di bawah, saya tambah lagi gitu. Terus saya cari lagi di mungkin saya TP dulu deh, Pak. Saya lupa kemarin jadi saya TP dulu atau saya tambah ya waktu itu. Kayaknya saya TP dulu baru saya tambah lagi ketika dia break. Nah, terus saya lihat lagi nih, volumenya masih oke gak? Oh, volumenya belum ada volume buangan yang begitu besar. Oh, kalau gitu saya tambah lagi dan ternyata naik lagi. Dan ketika di sini nih kita ngeliat kalau dia membuat high baru, ketika kalian trading ya, ketika dia ngebuat high baru, jadikan itu resist, kemudian kalian cek volumenya, apakah volume tersebut di-maintain. Seperti itulah kurang lebih lah ya. Mungkin bakal banyak yang bingung, tapi nggak apa-apa, nanti kita ada studi kasus dan kita akan bahas di situ. By the way, dari kasus seperti ini yang ingin saya kasih tahu adalah volume itu penting. Karena volume itu tidak akan bohong. Ketika volume ada, misal volume harganya merah, terus ada volume masuk yang begitu kuat, dia akan menampilkan di sini, volume itu nggak akan bohong. Terus ketika dia udah masuk, apakah dia bisa keluar pelan-pelan? Bisa aja dia keluar pelan-pelan. Tapi dengan volume masuk yang begitu besar, untuk keluar seperti ini kan butuh waktu lama. Dan kalaupun emang ada indikasi turun, kita sudah bisa mengetahui kalau saham tersebut ada indikasi turun dan kita bisa mengikuti dari arus volume tersebut untuk out seperti itu kan. Nah, volume itu kalian bisa lihat di sini deh volumenya. Saham yang udah volume gedenya, volume masuknya gede, biasanya akan naik lagi. Kayak di sini volume masuknya gede nih di sini. Seperti itu. Baru entry dan sebagainya. Dan untuk cari biasanya kalau untuk selanjutnya kan yang metode yang saya gunakan kan VWAP-nya kan di sini kan. Nah, saya cari nih VWAP-nya. Waktu itu VWAP di sini kalau nggak salah di 940-an dan harganya itu masih 950-an. Makanya saya berani untuk masuk di rentang harga situ karena saya udah tahu support resistnya, saya melihat VWAP-nya dan kemudian saya entry seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gini WIRG, ada VWAP di 1050 lah ya kita anggapnya lah ya. Dan harga sekarang 1110. Kita coba cek secara bandarmologi dari transaksinya. WIRG. Nah, kita lihat 1060. Kita lihat VWAP-nya 1050. Ya kan kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Artinya ya saya tunggu di area di sini aja. Kalau misalnya emang saya mau masuk atau scalping ya saya tunggu di area 1055 kah atau 1050 pas kah baru saya masuk. Kalau misalnya saya dapat bagus. Tapi kalau misalnya dia jebol sampai ke bawah ya mau nggak mau saya buang. Saya kan ada support resist dan trading plan yang udah saya bilang ketika kalian melihat support dan resist dari chart 1 menitnya. Terus kalau misalnya ternyata nggak turun sampai situ dan malah naik lagi ya gimana? Nah, itu yang menjadi masalah ketika kita scalping. Kita harus bisa kontrol diri kita untuk tidak mengejar harga yang lebih tinggi. Kalau mengejar harga yang lebih tinggi boleh, tapi kita harus bisa menggunakan money management yang baik. Misalnya nih kalau misalnya di 1050 kita bakal ngantri 50 juta. Tapi ketika naik ya udah kita turunin misalnya jadi cuma 5 juta atau misalnya cuma 10 juta. Ya kalau misalnya penasaran seperti itu. Nah, dari arus seperti itu kan kita melihat nih kalau bandarmologi yang digunakan untuk scalping sekarang itu kurang lebih sama kayak kita ngecek volume, cek support resist, cek VWAP, kemudian baru kita entry. Nah, Kak, itu kan cara untuk scalping ya. Bagaimana cara kita untuk swing misalnya atau enggak misalnya cara kita untuk day trade. Sebenarnya perbedaan ini nih aku mau jelasin. Perbedaan antara bagaimana cara kita menganalisa dari scalping dan day trade itu kan cara analisanya sama, pasti sama kayak gini kalau yang saya lakukan. Tapi bedanya adalah bagaimana cara kita menggunakan time frame yang ingin kita gunakan.
yang kita gunakan. Kalau scalping kan kita ngeceknya ya chart 1 menitnya nih, misalnya dari sini. Chart 1 menit. Terus kalau misalnya kita mau day trade, gimana kalau kita mau day trade ya kita gunakan time frame yang lebih besar, misalnya 6 jam, 60 menit maksudnya 1 jam. Kita ngeliat gitu kan. Nah, di sini kita ngeliat ada support nih. Nah, oke, masuknya di area sini ya kurang lebih kan area sini. Terus WRG ini sama susah. Sekali GCO lah. Kita mau swing nih GCO. Ya kita ngeliat area-area di mana volumenya gede nih. Kondisi kan gede banget nih. Gede-gede turun tanpa volume bagus banget. Terus ada ini lagi. Atau enggak misalnya kalian mau lihat pakai yang daily. Misalnya kan kalian lihat gini kan. Wah, ini bla bla bla. Misalnya di sini ada volume gede, turunnya terus volume keluarnya kecil. Saya cari support resistnya di mana? Ini resistnya, terus supportnya itu misalnya di area sini. Kan jadinya kurang lebih sama analisa screening, analisa scalping dengan swing atau dengan day trade kan sama. Cuma bedanya bagaimana cara kita menggunakan time frame untuk kita entry-nya gitu. Nanti akan saya bahas kok bagaimana studi kasusnya gimana. Tapi untuk sekarang kalian dengerin dulu aja dan pasti akan ada nyangkut dikit-dikit. Nanti ketika studi kasus baru lebih paham lagi. Next, pertanyaannya adalah sekarang gitu. Kalau dulu kan kita cek Doxum, cek Doktrik, value, dan sebagainya. Sekarang kita cek volume, support resist, VWAP. Nah, support resist kan penting dong, pasti ada dong support resistnya. Cek VWAP, ya itu kan kurang VWAP itu kan sesuatu yang baru. Nah, yang pertanyaan adalah kenapa kita harus cek volume? Mengapa volume itu penting? Karena volume itu merupakan sesuatu yang menggambarkan situasi di market. Kenaikan atau penurunan suatu saham harus diikuti suatu volume. Ketika suatu saham naik tanpa diikuti volume, nah itu agak bahaya. Biasanya karena bid offer-nya lompat-lompat seperti itu. Tapi ketika penurunan tanpa mengikuti volume, artinya bagus. Artinya yang kemarin big player-nya masuk itu belum keluar dan dia biarin turun untuk misalnya bottom fishing kah dan sebagainya kah. Nah itulah kenapa volume itu penting. Kemudian ada juga dengan volume kita mengetahui aksi yang dilakukan market. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya volume masuknya gede, nah kita kan tahu kalau artinya ada big player yang masuk. Kalau misalnya volume dia harga suatu saham turun tapi dengan volume kecil, artinya kan kita tahu nih aksi yang dilakukan big money tadi itu belum melakukan jualan. Mungkin aja dia menggunakan misalnya big player itu menggunakan, ya pasti sih big player itu nggak menggunakan satu kode broker, dia pasti minimal menggunakan 3 sampai 10 lah kode broker gitu. Sekuritas. Bisa aja dia misalnya satu akun yang pertama itu yang kayak kasusnya GZCO, dia udah akum nih 50 miliar, terus menggunakan akun kedua dibayarin turun nih, akum lagi 50 miliar. Ketika udah selesai akum baru dia angkat. Dari situ kan, dari volume kan kita tahu nih aksi yang dilakukan oleh marketnya. Kemudian volume itu juga mengetahui apa yang dipikirkan oleh market. Maksudnya tuh gini nih, ketika volume naik, artinya kita bisa tahu, misalnya nih ketika suatu saham naik, tapi volume keluarnya tuh besar. Nah, di situ kan artinya kita bisa ngetahui nih kalau wah, artinya ini udah mulai pada FOMO karena kenaikan sahamnya diikuti dengan volume keluar yang begitu besar. Ini udah dimakan-makan titel, orang-orang FOMO udah mulai masuk. Situlah kita harus mengetahui ini sedang di fase distribusi, akumulasi, atau udah fase untuk downtrend, uptrendnya seperti itu. Terus volume juga bisa menjadi pendukung data untuk analisa kita seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian kalau untuk tadi kan volumenya kan, VWAP sekarang. Kenapa VWAP itu penting? Karena sekarang ini kode broker kan sudah ditutup ya. VWAP itu artinya adalah average. Saya lupa tuh apa, pokoknya bla 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 average price gitulah, saya lupa. Tapi itu ilmu yang baru yang saya pelajari juga. Saya juga lalu lanang lah ke grup-grup lain untuk belajar juga, dan ada beberapa grup yang mengajarin tentang web, dan saya ini bagus banget untuk kita pelajari tentang web. Karena dengan kode broker ditutup, kita tidak mengetahui bagaimana keadaan suatu saham masih di tahap akumulasi atau masih udah masuk tahap distribusi, tapi kita bisa mengetahui dari VWAP atau enggak dari average yang tadi saya bilang itu, seperti itu. Tadi kayaknya saya udah jelasin VWAP terlebih dahulu deh sebelum saya masuk ke sesi ini. Jadi ya mungkin teman-teman udah pada paham ya kalau VWAP itu average yang bisa kita jadikan acuan untuk kita entry dari harian. Nah, kalau misalnya untuk entry dari
entry scalpingnya. Nah, kalau untuk entry hariannya gimana? Kalau untuk entry harian itu biasanya saya biarin market close-nya dulu. Saya biarin market close. Oh, di sini nggak ada average daily-nya. Nah, biasanya itu ada sekuritas yang kasih dia average daily-nya berapa. Tapi biasanya saya juga pakai stock bid. Kayak kalau GZCO, ini kan kita tahu nih average ini closing-nya kan 220. Misalnya kita coba GZCE. Kita analisanya dari ketika volumenya gede. Nah, ini GZCO. Dari sini ketika kita analisa di volumenya gede itu kan ketika di sini nih. Dari 12 April ya misalnya ya. Dari 12 April, kalau gitu 14 Aprilnya belum ada 12, 13. Kita bisa ngeliat di sini kalau ada yang akumulasi di harga 192, 188, bla 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 dan sebagainya. Makanya ketika ini harga sahamnya turun ke sini ke area average bandar, average big money sekitar 92 segini, ini kan harganya dimainkan lagi dong akhirnya sampai akhirnya di sini. Ketika dekat-dekat average bandar nih kan, ini kan 12 sampai 13 kan artinya kan, atau enggak kita coba cek 12-nya aja. Nah, ketika di tanggal 12 ini ketika GZCO ARA, ini kan udah ARA banget kan. Terus kita melihat nih DD-nya nih. Oh, ternyata average dari big player-nya atau misalnya average dari top buyer-nya itu tinggi banget. Itu rendah banget di 184, sedangkan harga closing-nya itu di 207 misalnya, di 208 ya waktu itu ya ARA-nya ya. Nah, apa yang terjadi biasanya itu ya kalau saya itu entry dulu di sini paling cuma 5 juta atau 10 juta. Tapi ketika ke waktu itu ARD di sini dan saya tahu nih average bandarnya kurang lebih di sini. Average big money-nya di waktu itu kan 184 189 kan. Sedangkan ini di 194. Nah, saya mulai perbesar cicilan saya awalnya saya masuk 5 juta, saya di sini udah mulai masuk 20 juta. Nah, terus ketika hari esoknya saya berharap untuk turun ke 184 lagi, ternyata tidak dapat. Dan akhirnya apa? Akhirnya malah terbang sama. Dari sini kan kita tahu nih kalau average ketika big money-nya bikin ARA, oh dia berapa nih 184. Oh ya udah, hari besoknya saya tidak melakukan pembelian, saya tidak FOMO. Kalau gitu saya tunggu koreksi aja seperti itu. Itu kan pentingnya untuk kita mengetahui average. Jadinya tuh kayak kita tahu nih transaksi hariannya berapa, transaksi rata-ratanya berapa, atau enggak misalnya dari nanti kita coba cek saham lain, misalnya dari sini nih ketika dia udah mulai berpenannya, saya coba cek dari 31 Maret sampai 7 April. Itu kan saya udah tahu nih ada indikasinya sebelumnya kan. Nah, ketika dari 31 Maret sampai 7 April itu ada harganya itu nih dari 31 Maret sini ya. Mana sih? 31 Maret ketika candle merahnya berganti jadi candle hijau itu kan sampai 7 April ketika dia itu kan masih diakumulasi itu dan harga rata-rata itu kayaknya belum sampai 150-an deh waktu itu, masih 155 ya sih kurang lebih segitulah. Dan akhirnya saya ngetes masuk karena apa? Karena pertama saya melihat volumenya udah oke nih di sini. Dari sini volumenya oke, di sini ada volume gede masuk tapi volume turunnya tidak terlalu besar. Terus saya lihat lagi dari flow-nya itu ada akumulasi yang dilakukan oleh broker-broker bagus lah misalnya kan. Terus saya tinggal tunggu break dengan analisa support resist dan chart pattern-nya bagus, dia masuk entry gitu. Nah, itulah kenapa tapi entry saya itu nggak sembarangan, entry-nya ya saya kurang lebih di average yang dilakukan oleh big player atau enggak top buyer-nya seperti itu. Nah, kurang lebih untuk average itu pentingnya adalah supaya kita menentukan posisi yang enak ketika kita entry. Karena kan banyak banget nih pasti yang entry itu asal-asalan. Misalnya, wah ini GZCO udah arah nih, oke ayo kita entry tinggi yuk. Nah, misalnya besok kayaknya arah lagi nih karena hari ini arah, besok pasti arah lagi, kita entry yuk. Tapi mereka nggak analisa ketika hari itu top bayarnya belinya di harga berapa, top bayarnya ada average di berapa, jadi ini tuh mereka langsung nih HK di sini nih, dari sini sampai sini HK dan nyangkut, wah akhirnya mampus lu big player tuh bohongin gua lain sebagainya bla 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 lain sebagainya. Padahal kan dengan kita mengetahui average kita bisa menghindarin hal tersebut, kita bisa menghindarin untuk entry sembarangan, kita bisa tahu oh average yang enak di mana. Terus kalau misalnya nih harganya
waktu tadi kita ceknya 184 kan, ternyata harganya tidak capai 184. Waktu itu low-nya cuma di 194. Gimana ya, kita mulai cicil aja, misalnya kita mau masuk ke ZCO 200 juta. Ya kita masuk dulu aja 20 juta, kita masuk lagi 50 juta kalau udah sampai 184. Terus misalnya kan ada resist tuh di berapa gitu, misalnya kita di 180 ada resist, kita masukin gede 100 jutanya di situ. Nah, terus kalau misalnya masih jebol gimana ya, mau nggak mau buang. Tapi kalau misalnya naik, gimana kalau misalnya naik, kalian bagus karena kalian entry di harga yang sama seperti market maker-nya atau big money-nya masuk, sehingga dia pasti maintain harga, dan ketika naik itu tuh kalian tuh apa ya, satu langkah di atas orang awam yang FOMO untuk beli GZCO di harga atas seperti itu. Itulah kenapa VWAP itu penting banget untuk kita mengetahui VWAP dan juga follow. Nah, masih banyak banget trader yang tidak mengetahui apa gunanya volume dan VWAP. Dan saya harap sih nanti dari Pak Tiga, kalau Pak Tiga ini kan salah satu grup teman saya yang sering bikin kelas. Mungkin kedepannya saya harap Pak Tiga ini bisa kasih kelas tentang volume dan VWAP supaya banyak trader yang lebih teredukasi lagi untuk bisa analisa secara teknikal. Oke, seperti itu ya untuk pendalaman sekarang. Selanjutnya kita akan coba cek kasusnya nih dari waktu itu saya yang paling suka itu di saham seger ya. Ketika kita ngeliat nih saham seger, kita studi kasus ya di sini ya. Ini kan dengan pertama kita studi kasus dari cara kita day trade atau enggak dari cara kita swing. Ketika seger di sini artinya kan kalau gimana sih caranya? Bisa oh bisa ya. Artinya artinya kalau misalnya dari tanggal Oktober sampai tanggal Desember, artinya kan yang dari sini kan belum kelihatan dong chartnya kan. Di sini belum kelihatan chartnya. Nah, ini kan belum kelihatan chartnya di sini. Jadi di sini gimana sih cara saya hilangin? Ini bisa nggak dihilangin? Nggak bisa ya. Anggap aja chart yang di kotak ini belum ada ya. Dari sini kan kita bisa melihat adanya resist di 1475 yang belum bisa dijebolin karena itu bikin hype-nya. Terus dia ada coba dia break resist tadi ternyata nggak bisa. Terus dia turun di sini. Nah, saya melihat nih support resistnya di mana. Di sini ada support 1 misalnya ya. Nah, terus di sini lagi ada support. Dan nah, oke. Nah, dari sini saya melihat nih kalau ada volume gede masuk, tapi ketika dia naik dan ketika dia turun di sini, nih, dia turun di sini, itu volumenya tuh kecil banget. Kalian bisa ngeliat di sini nih, volumenya kecil banget di sini. Volume penurunannya tidak diikuti volume, artinya adalah orang-orang yang masuk di sini yang dengan volume gede di sini belum mengeluarkan barang mereka, belum out gitu. Jadi itu harganya dibiarin turun, mungkin ya buat akumulasi pulang sebelum dia break ke sini, atau misalnya misalnya kan kayak misalnya big playernya berpikir kayak gini, wah di sini ada resist nih, barang gue cuma 50 miliar, kurang asik sih kalau misalnya gue pakai uang 10 miliar untuk break. Ya udahlah, di sini gue tambah lagi 40 miliar, jadi uang gue 80 miliar, tinggal tambah 10 miliar untuk break jauh gitu kan misalnya. Nah, ketika di sini dia ada support 1, terus di sini ada support 2. Ini bicara kita swing ya. Nah, perhatikan area-area ketika dia sudah menyentuh support. Ini ya tips ya buat kalian yang swing atau day trade ya. Ketika kalian melihat seperti ini, ada technical seperti ini, terus kalian melihat volumenya turun dengan biasa aja, perhatikan area-area supportnya. Apakah biasanya di area supportnya itu kita bakal melihat adanya volume yang kecil banget, tapi seolah-olah itu transaksinya sepi banget. Tapi sebelumnya udah ada volume yang gede. Nah, sebenarnya ketika tahap itulah namanya tahap akumulasi. Sehingga itu tidak ada. Karena kalau misalnya di support nih, terus dia akumulasinya gede banget. Ada gini kan, terus dia akumulasinya gede banget. Apa yang terjadi? Orang notice. Ketika orang notice, apa yang terjadi ketika orang notice? Ya dia bakal orang-orang, oh ini diakumulasi ulang, ayo kita masuk seperti itu. Sedangkan kan kalau big money-nya masuk ya, dia nggak mau diikutin orang dulu. Mungkin dia mau tampung barang yang lebih banyak. Jadi ya dia pakai volume yang kecil-kecil kayak gini. Kita lihat nih volumenya kecil kan. Tidak, kalau rata-rata volumenya kan seperti ini. Sedangkan penurunannya dengan volume yang kecil.
artinya mereka nyangkut. Terus kita ngeliat nih di support di sini, volumenya juga kecil kan. Kenapa? Nanti kita coba cek kasus yang lainnya. Kenapa? Karena yang mereka mau apa namanya, masih mau akumulasi. Dan kita lihat ketika di sini nih, ini kan support ya. Terus ini jadi resist dong. Terus ini jadi resist dong. Kita ngeliat ketika volume di area resist, boom. Ini lagi ketika dia break resist, volumenya lebih gede lagi. Makanya di sini saya bilang, volume itu nggak akan bohong. Volume itu ketika dia turun dengan tanpa volume yang berarti, ya bisa jadi itu tahap akumulasi. Dan untuk dia melakukan break itu, ya pasti akan diikutin oleh volume yang lebih besar. Paham nggak sih maksud saya semuanya? Saya harap semuanya paham ya. Jadi itu volume itu salah satu hal penting yang perlu teman-teman pelajari sebagai trader, karena volume itu akan menampilkan data market, akan menampilkan bagaimana market berpikir terhadap satu emiten, bagaimana big player melakukan kontrol atau misalnya melakukan akumulasi distribusi terhadap satu emiten. Seperti itu. Nah, kita coba baca kasus lainnya. Ini kalau misalnya untuk, oh ya, saya lupa untuk bahasnya. Terus kalau misalnya untuk yang mau entry gimana, Kak? Nah, yang tadi saya bilang, kalian coba perhatikan area-area support yang dibikin. Ini kan saya pakai zigzag ya. Zigzag itu membantu saya untuk membuat support. Dari sini saya tahu nih, sini ada area support. Walaupun saya nggak ada candle ini, bisa jadi ini nih, saya bikin support di sini. Karena kan sempat konsolidasi juga di sini kan, jadi saya tahu ini support, yang udah di break, yang dulunya resist jadi support maksudnya. Oke, terus di sini ada support lagi. Lebih kayak gitu. Oke. Nah, dari sini kan saya ada nih support resistnya. Nah, biasanya kalau saya udah melihat rata-ratanya oke, terus saya melihat ada supportnya, dan saya melihat misalnya nih di harga di price gini misalnya, saya melihat ada NG masuk 50M, atau misalnya XC 50M, harga rata-ratanya 13, enggak deh, 1250. Terus ada MG 25M, misalnya melewati 190. Terus ada lagi CC misalnya 10M 11, atau enggak di under itulah misalnya 1000. Nah, ketika saya udah ngeliat average-nya kayak gini, terus saya ngeliat ini di area supportnya berapa? Kurang lebih 1100-an ke bawah kan, 1190. Nah, saya bakal masuk, apalagi ketika dia di harga 1250, which is area sini. Gimana cara hapusnya ini? Untuk hilang. Nah, ketika masuk area sini 1250, automatic. Ketika masuk 1250 yang merupakan average dari XC, saya udah mulai masuk. Terus saya lihat lagi supportnya di mana. Di 1190 mungkin juga saya udah masuk ya kalau saya. Terus saya lihat, tapi saya nggak masuk besar. Saya lebih pilih untuk buy on weakness atau buy on supportnya. Terus saya lihat lagi supportnya di mana lagi, baru saya masuk lagi. Dan itu yang dapat digunakan oleh day trader atau swing trader untuk melakukan entry dengan kita ngecek support and resist dulu, atau misalnya kita ngecek volume dulu, cek support resist, cek webnya atau rata-ratanya, baru kalian entry. Seperti itu. Bagaimana cara entry? Kalau tadi yang tanya ya. Oke, next kita coba analisa kasus lain. Dari sini saya harap semuanya paham. Nanti kalau misalnya nggak paham, kita studi kasus lain dan kita coba tanya jawab ya. Next ada lagi waktu itu saham MPPA. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya melakukan scalping itu kan, kalau misalnya teman-teman scalping itu, nih saya kasih tips ya buat teman-teman. Kalau pola saya trading ya, ini misalnya saya coba
tulis kalau pola saya trading itu ketika scalping ini saya kan ada dua porto scalping sama porto ini ya swing ya atau enggak day trade gitu ya. Saya biasanya gini nih. Ini untuk yang scalping ya. Kalau swing kan udah pasti saya nggak bisa nulis. Scalping saya dari jam 9 itu 9 sampai 10 itu saya fokus jualan saham-saham yang kemarin saya ada beli, misalnya beli sore nih, saya untuk apa sih waktu itu istilahnya beli sore jual pagi. Nah, untuk fokus jualan untuk saham-saham yang saya buy close misalnya, nah, fokus jualan untuk saham-saham itu. Nah tapi kalau misalnya saya nggak ada, ya udah saya nggak ada beli sore waktu itu, saya akan wait and see dulu. Untuk apa saya wait and see-nya? Saya wait and see-nya untuk saya melihat volume-volume dari saham-saham yang ada. Misalnya kan pasti ada tuh di RTI, wah saham ini top gain, saham itu top gain, atau enggak misalnya kita melihat dari running chart, wah saham ini ramai, saham itu ramai. Nah, saya biarin dulu 1 jam untuk dia membentuk volume-nya seperti ini. Terus kemudian saya juga setelah saya melihat volume seperti itu, dari jam 10 sampai jam 11.30 market close, saya akan fokus untuk tentuin saham yang mau saya entry. Ini umumnya ya, saya bukan mau kasih tahu jam-jam saya fixnya gitu, tapi ini pada umumnya saya akan lakukan seperti itu. Kemudian dari jam ketika saya udah nentuin nih saya mau masuk saham apa, oke, saya ketika dari jam 1 sampai jam selanjutnya saya akan fokus untuk jualan atau enggak hold seperti itu. Dari jam 1 sampai jam 2 fokus jualan atau hold. Sampai jam 3 sih sebenarnya. Untuk membuat keputusan jualan atau hold-nya biasanya. Seperti itu. Nah, ketika udah jam 3 close, jam 2.50 gitu ya, 2.40, nah, gini, ini jam saya tadi, saya jelasin. Biasanya kalau saya scalping itu ya, saya dari jam 9 sampai jam 10 itu saya fokus jualan yang BSJP atau yang kemarin saya beli itu. Saya buy close-nya, terus saya fokus jualannya di sini. Atau enggak kalau misalnya saya nggak ada buy close, saya biarin, saya wait and see. Wait and see-nya untuk apa yang tadi saya bilang. Saya biarin saham-saham itu berjalan, terus saya ngeliatin volumenya, biarin dia ngebentuk support and resist-nya gimana. Selama 1 jam saya biarin dulu. Makanya kalau misalnya, ini kan Bang Gazi kan salah satu admin di Patiga ya. Kadang kalau pagi itu dia kontak saya, saya tuh belum bangun. Dari jam 9 sampai jam 10 itu saya belum bangun. Karena biasanya saya bangunnya tuh kalau nggak jam 9 pas, jam 9.20 atau 9.30 itu ketika saya nggak punya barang ya. Saya bangunnya santai aja gitu. Kemudian jam 9 lewatan gitu saya baru buka dan lihat volume-volumenya, ngelihat saham-sahamnya yang mana, oh ini bagus, ini berpotensi dan sebagainya. Nah, baru saya tentuin saya mau masuk di mana gitu. Nah, kemudian dari jam 10 sampai 11.30 baru tuh saya eksekusi. Biasanya kalau di sini ada member Patiga yang lama, saya kan dulu aktif di Patiga ya, sekarang itu saya aktif di salah satu tempat yang saya lagi belajar dengan salah satu trader terkenal, dan ya saya mau fokus di sana dulu lah karena bagi saya masih harus belajar banyak. Kalau dulu di Patiga itu jam 10 sampai jam 11.30 itu saya aktif banget buat kasih menu. Saya ingat waktu itu saya bawa masuk ke MPPA di sini nih, terus saya bawa masuk di mana lagi, karena dari sini nih saya udah nentuin nih, oh ini salah satu saham bagus, saya udah list next sama deh ini, saya ini bla bla bla. Kemudian misalnya saya kecilin lagi, saya dapat 10, saya kecilin lagi jadi 5, kira-kira mana yang oke lah. Terus kemudian kalau 5-5-nya oke ya saya tidak menutup kemungkinan saya masuk 5-5-nya terus dari jam 10 sampai 11.30 nih pokoknya nih saya udah mulai ada action buy kah, saya mulai ada, waktu itu kan saya di Patiga, saya mulai ajak call untuk yuk kita analisa saham ini, kayaknya oke nih buat naik nih, seperti itu. Terus kalau misalnya udah entry, nah kan ada istirahat sesi 1 tuh, nah pokoknya dari jam 1.30 sampai jam 3 itu, which is jam sini, biasanya saya itu udah fokus jualan itu di sini. Sorry, dari sini lah pokoknya sampai next itu saya lupa kapan ini. Saya lupa nih catnya sebelahnya lagi di mana waktu itu, ini materi yang saya bawa.
di situ tuh saya udah mulai fokus jualan. Karena apa? Karena pola market itu selalu, kalau yang misalnya kalian coba, ini disclaimer on, mungkin akan ada yang memiliki pendapat yang berbeda, tapi kalau dari saya itu pola market itu selalu sama. Dari jam 9 sampai 10 itu pembentukan support resist dan juga volume untuk kita melihat apakah saham ini misalnya akan naik atau masih akan lanjut naik atau tidak gitu. Padahal dari jam 10 sampai jam 11 itu biasanya udah mulai ramai lagi. Jam 9 mungkin ramai banget, tapi jam 10 sampai jam 11 itu mungkin lebih banyak orang-orang yang udah mulai buy lagi. Terus dari jam 1 sampai 3 itu biasanya udah fase orang-orang jualan. Nah, ketika udah masuk 2.30 sampai 2.50 itu udah mulai ramai lagi, dan biasanya ada aja saham yang keangkat gitu. Nah, saya biasanya cari kayak gitu. Itu pola market yang menurut saya dan dari saya selalu saya lakukan, metode tersebut saya lakukan, dan ya puji Tuhan sih untuk beberapa belakangan, walaupun awal-awal selama sebulan 2 bulan saya masih kayak BOP, banyak karena saya riset, tapi untuk belakangan ini saya udah mulai ngikutin flow-nya dan dapat harus seperti ini gitu. Ini yang biasa saya lakukan. Dari yang tadi saya jelasin, saya harap semuanya paham, dan selanjutnya kita akan bahas studi kasus di sini yang untuk MPPA. Yang apa sih ini? Clear all drawings, oke. Nah, ini guys ya. Nah, dari MPPA ini kita bisa ngeliat nih. Tadi kan saya bilang dari jam 1 sampai 9 sampai 10 itu saya akan banyak wait and see, saya nggak terlalu banyak melakukan action buy, tapi saya banyaknya apa action sell. Nah, ketika MPPA di sini kita ngeliatnya ada volume gede nih, waktu kapan ya saya lupa. 28 Januari. Ketika di sini nih ada volume gede masuk tapi sampai di sini kita ngeliat ada resistnya nih. Ada resist yang belum bisa ditembus berkali ke 1, 2, 3 ya, 3 kali belum bisa tembus. Kemudian dia turun. Dan di sini kita ngeliat kalau ada support juga ya di sini. Yang resist yang awalnya resist jadi support. Area-area situ lah pokoknya. Nah, ini kita ngeliat nih, kalau dari sini sampai sini itu pembentukannya itu dari jam 9 sampai jam 10. Iya kan? Nah, dari sini dari jam 9 sampai jam 10 pembentukan resist support dan volume dan sebagainya. Nah, ini saya waktu itu ngecek kayak, wah volumenya asik nih, naik tinggi, tapi volume keluarnya ya biasa-biasa aja lah dibanding ini. Terus ngeliat ada resist nih belum bisa tembus. Terus di sini ada resist yang awalnya resist jadi support dan mungkin mendekati area tersebut kan. Nah, ketika di sini saya udah nentuin nih, waktu itu kalau member lama 43 saya ada call untuk masuk ke saham ini, dan kita pokoknya nanti di dua ratusan atau berapa lah gitu saya lupa. Dan apa yang terjadi dari sini kan kita bisa melihat volume ketika dia udah akumulasi di sini. Ini ketika dia turun dekat support dari sini ya sampai sini ya, kita ngeliat kalau volumenya itu biasa aja. Padahal ini bisa jadi tahap reakumulasi karena di sini kan dia udah naikkan. Nah, terus di sini dia lihat, wah ada resist, oke dia akumulasi ulang dulu biar cuan lah, istilah cuan lebih lah ketika dia ngeluarin uang untuk break resist gitu. Dan kita ngeliat di sini nih, ketika dia break resist yang ada di sini, diikutin dengan volume yang begitu gede. Makanya di sini saya bilang volume itu menjadi sesuatu indikator yang menurut saya, kalau misalnya kalian mau sukses, bukan sukses sih, kalau misalnya kalian mau selangkah lebih maju dibanding orang-orang awam juga, kalian harus bisa mengerti analisa volume. Di sini, ketika ada volume gede di sini, oke, saya ikut masuk. Ketika masuk, saya melihat ada volume uang yang begitu besar di sini. Nah, saya udah mulai takut nih di sini nih. Waktu itu kalau nggak salah saya ajak jualan di 230-an. Dan untuknya kita jual di situ walaupun dia naik lagi sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah jual aja. Intinya kan dari sini yang ingin saya bilang adalah kita lihat ini analisa volumenya itu powerful ya di sini. Kita ngeliat volume, terus kita ngeliat support resist biasa. Terus kalau nggak salah waktu itu ini saya masih pelajari tentang VWAP. Kalau nggak salah itu setelah trading di sini saya baru ketemu bagaimana cara menggunakan VWAP seperti itu. Tapi intinya adalah di sini volume itu penting banget untuk kita analisa. Dan ketika dia udah di sini, ini kita ngeliat nih di sini.
volume keluarnya udah mulai naik tinggi banget, dibanding rata-rata biasanya ya. Nah, ketika volume keluarnya udah tinggi, apa yang terjadi? Sisa orang-orang mungkin yang nyangkut atau misalnya udah big money-nya udah jualan banyak di sini, sisa jualan kecil-kecil aja, dan akhirnya apa? Seperti ini jadinya. Tinggal mungkin dia TP kah, misalnya mungkin tinggal dia misalnya udah uang sebelumnya sisa 1 miliar, ya udah dibiarin aja gitu untuk dia jual pelan-pelan seperti itu. Makanya kita perlu analisa volume supaya kita tahu nih apa yang dilakukan oleh big money. Terus apalagi kalau misalnya tadi yang saya bilang, ketika kita udah mengetahui VWAP, kita bisa melihat lagi apakah area tersebut di maintenance. Kalau misalnya dia turun dari VWAP dan tidak di maintenance, nah biasanya itu udah kacau seperti itu. Jelas ya analisa kasus yang di sini ya. Next kita coba analisa saham yang baru aja kemarin kita heboh kan banget, yaitu GCCO. Nah, di sini kan kita bisa melihat nih, ketika jam 9 sampai jam 10 itu pembentukannya kan. Nanti kita bakal tanya jawab buat yang bingung dan takut nanti kita lihat. Dari jam 9 sampai jam 10. Ini kan dia kan pembentukan harga kan. Nah, terus yang di sini ada resist nih. Kita lihat. Oke, di sini ada resist. Dan ketika dia di sini ada support dari candle ini, sempat konsolidasi, ternyata dia breakdown, terus breakdown ada volume, dan volumenya biasa aja kan awal-awalnya. Dan ketika jam 11 menuju jam closing itu kita ngeliat nih ada volume yang begitu besar nih di sini, terus dia nge-break area resistnya di sini kan. Nah, ini saya jelasin awalnya dulu, nanti bakal banyak kok pembahasan. Ini saya dalam banget dibahas di CCO dan lain sebagainya. Terus di sini kita lihat ada volume, ada harga satu tapi volume kecil, dan di sini kita lihat lagi ada volume besar. Ini kita coba analisa ya dari GCCO ya. Dari GCCO ketika jam pembentukan jam 9 sampai 10 itu seperti yang tadi saya bilang. Clear dulu ya, Nah, ketika saya bilang dari jam 9 sampai jam 10 itu biasanya pembentukan support dan resistnya. Dan di sini kita bisa lihat kalau jam 10 itu, jam 9 sampai 10 itu ada resist yang terbentuk. Itu di area situ. Oke? Dan itu menjadi resistnya. Dan ketika itu tidak bisa ditembus, biasanya akan turun dulu nih. Turun, dan turun. Ternyata makin dalam nih ke sini. Tapi waktu itu ada satu hal yang unik nih, saya melihat nih. Volumenya biasa aja. Nih, volumenya biasa aja ketika turun. Dan saya pikir, oh ya udahlah, kalau turun juga nggak masalah sih. Toh saya ada nunggu lagi di 184 kan, saya pikirnya waktu itu. Dan ternyata di jam sini kita ngeliat kalau apa ya, pokoknya tuh ini tuh aneh banget lah di sini lah, anomali. Di sini tuh transaksinya tuh retail semua, nggak ada lihat akumulasi, tapi di sininya ada akumulasi gede banget di sini. Ketika jam 11 jam 11 10 sampai 11.15 lah gitu. Dari sini kita ngelihat kalau ada volume yang begitu besar, volume yang ada volume yang begitu besar dan membuat dekresis di area sini. Dan kita ngelihat ketika volume besarnya masuk tersebut tidak diikutin oleh outflow, dan masih outflow-nya paling kecil-kecil gitu, nggak segede yang waktu dia masuk di awal. Oke? Nah, ini yang saya bilang, ketika di sini nih volumenya biasa aja nih, aneh nih, udah pada outflow, mungkin udah pada GCCO udah nggak lanjut lagi lah, udah turun lah, malah udah jadi merah kan dari awal openingnya. Tapi kita bingungnya itu ketika di sini nih, ketika di sini ada volume yang decrease, ada candle yang decrease dengan volume yang begitu gede. Di sini saya consider untuk masuk, dan waktu itu kalau nggak salah ATG-nya nggak terlalu jauh. Nah, ini juga ada dan sebagainya apa. Oke, ini kan contohnya ya. Ini pokoknya tuh hasil closing-nya lah dan sebagainya. Nah, ini kita ngeliat kalau bandarmologinya pada hari itu, kita ngeliat kalau AVG-nya 220 kurang lebih kan dengan top bayarnya di 221, 216 dan sebagainya. Inilah VWAP-nya. Oke, next kita analisa. Kita ingat ya gambar yang tadi ya, ketika di harga di sini nih turun, kita ngeliat kalau yang apa itu tuh retail biasa yang transaksi.
Jadi ya saya pikir oh udah ya udahlah ini udah nggak menarik nih IZCO, tapi ketika jam sini, ketika di sini kita ngeliat kalau ada poker yang gede banget nih, ambilnya gila-gilaan banget waktu itu kalau nggak salah itu sampai dari 208 sampai 230 itu kemakan dan sampai akhirnya gap up. Harusnya sih ini gap up ya, tapi saya nggak tahu candlenya kenapa gini gap up dan ngebentuk apa ya, ngebentuk harga bid overnya tuh nggak seimbang lah, pokoknya ada di gap gitulah. Dan ketika volume masuknya besar ini diikutin oleh player lain nih, kita ngeliat ini masih makan nih kan, masih makan, diikutin oleh big player lain, oleh AK. Dan coba kalian lihat, ada yang sesuatu yang unik di sini. Pertama kan kita ngeliat kalau pertama kali dimakannya kan di harga 216, kemudian kita ngeliat harga keduanya yang paling dominannya dimakan itu di harga 220. 220 hingga 220-an. Ya kurang lebih sini ada 80 ribuan lot. Oke. Next kita coba. Ini oleh IU ya. Next kita lihat IU masih average apa gini di harga 200 ini. Tapi kita melihatnya itu harganya udah tidak seramai. Ini saya sampai scrolling down lah ini buat nyiapin materi hari ini. Kita ngeliat lah di sini. Kalau IO ini mulai average up. Nah, kalau misalnya kita hubungin semua barangnya ya dari awal dari awal dia HK di 216, 220 dan 226, kurang lebih average-nya itu kalau nggak salah ya waktu itu sekitar 220 sampai 224. Dan ketika harganya turun sampai ke harga 224 atau 222, nah diikuti oleh player lain. Nah, kita ngeliat di sini kalau kenapa dari sini dari 216 sampai 226 sini, kenapa AK belum masuk? Karena AK mau nunggu VWAP-nya itu berapa di situ supaya bisa nyamain rata-rata dari IU. Dan akhirnya ketika harga kurang lebih nih, ini kan kita lihat waktunya ya. Di sini. Diikutin sama AK waktu di sini 220 nih. Bedanya 10 menit kan IU masuk 80 ribu. Di sini AK juga ikutan nih masuk ketika dekat 220. Kan 220. Saya bilangnya kan kalau misalnya kamu mau masuk di 220 bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya harga tersebut udah dijaga. Jadi satu tick di atas harga average juga nggak masalah. Jadi ini di mana 222 dong. Kita lihat 222 sini akak kalau nggak salah ini buy over deh, saya lupa atau buy over atau dia gitu. Banyak banget ya sampai ke bawah. Inilah yang digunakan VWAP oleh mungkin oleh orang lain ketika dia ngeliat wah ini VWAP-nya dekat sini nih, oke gue makan aja karena dia udah makan banyak 80 ribu loh. Kalau dia mau rugi ya udah kita rugi bareng karena barang dia lebih banyak nggak masalah. Nah ketika IU AK udah mulai masuk dan ngebentuk VWAP-nya lagi dong di average sininya ya, di average sininya berubah, misalnya jadi 222 atau 224 dan sebagainya, diikutin oleh big player lain. Ini kan masih ada yang masuk lagi. Diikutin oleh big player lain, itu MG. Kita lihat di sini MG masuk. Yang kalau misalnya kalian boleh coba scrolling ya, kalau waktu kemarin kan saya ada scrolling ya. Dari sini ya. Nah, ini chartnya. Ini 1 menit. Saya kan itu kan ini 1 menit ya. Kita ngeliat kalau dari sini ke sini terus ke sini, MG juga keluar barang, tapi MG-nya nggak keluar barangnya nggak banyak banget waktu itu, biasa aja. Tapi ketika di sini dia ambil lagi nih angka lagi, kita lihat ini udah pokoknya udah angkanya udah gila banget lah pokoknya. Karena sebelumnya kan masih ada yang di average up lagi kan sama kita ngeliat di average up lagi ini sama IU 224 pokoknya tuh sampai 224 pokoknya tuh yang tadi saya bilang VWAP-nya itu sampai 222 sampai 224 pokoknya atau 225 gitu. Nah dimasukin sama MG karena dia pikir oh ya udahlah beda berapa tick nggak apa-apa misalnya mungkin ya pemikirannya kayak gitu ya. Jadi lihat nih kurang lebih kan marketnya kan kurang lebih 224 228 kita lihat 26 11 26 21 ikutin 11 26 56 dimasukin sama MG 11 27 50 dimasukin lagi sama MG. Nah itu ketika market kita lihatnya tuh ketika dari sini nih mana sih dari sini kan
Nah, ketika dia break resist di sini nih, wah ini artinya ada money flow bagus. Biasanya para copeters bakal ikutan karena dia pikir, wah ini mantap nih, banyak big money masuk di sini. Oke, udah. Terus istirahat dong. Dan akhirnya ketika semuanya udah masuk, akhirnya apa? Dia penurunan yang bukan penurunan sih, harganya di maintain dong kan. Harganya di maintain dekat area-area viewer, kita lihat ya. Areanya di maintain dekat harga-harga viewer di sini. Gimana sih? Saya mau hapus dulu. Clear all drawings. Nah, di sini kan harganya di maintain di sini. Di VWAP-nya kurang lebih. Ya mungkin nanti jatuh lagi dikit, tapi tetap di maintain lah. Pokoknya di maintain dari jam 11 sampai jam 1.30-an. Itu kan masih di maintain kan, gitu kan. Sampai 1.30 masih di maintain, area VWAP-nya 222 sampai 226 sekitar. Nah, kemudian kita lihat nih di harga VWAP-nya juga di maintain terus di sini. Ya ada sekali-sekali break, dicoba break ke 230-an dan sebagainya. Dan kita lihat nih pada masuk ke sesi 2-nya, IO average up lagi ke 226, diikutin lagi 226 lagi, 2-an. Ini ya, diikutin lagi sama MG. MG-nya tadi kita lihat ya, dia ambilnya di 228 dan kita lihat kalau average IO juga average up dan MG juga melakukan average up di harga ketika dia beli ini. Kalau misalnya tarik sampai ke bawah itu kurang lebih 20.000 lot. Kemudian dia average, dia coba untuk break ya, MG coba untuk break untuk ngetes apakah akan direspon. Nah, di sini dia coba lagi nih sampai 240-an pokoknya ya kan. Dia disambut sama AK. Kemudian dia ngeliat nih, kita ngeliat jual. Ini kan kalau misalnya kode brokernya masih ada, biasanya orang bilang, "Lah MG jualan nih. Ayo kabur MG jualan, ayo kabur." Masalahnya adalah gini. MG yang udah masuk dari 228 dan 236, apakah dia nggak boleh jual di 242? Dia udah untung dong. Boleh nggak kira-kira? Boleh dong. Masa enggak? Kan dia untung. Ya 3%, 5%, yang penting kan untung. Dia mau jualan gitu kan. Nah, ketika penjualannya terjadi, itu kan artinya VWAP-nya itu kan udah amburadul tuh. Terus kayak ada kelihatan lah pokoknya dari bid offer-nya itu ada mungkin yang HK atau HQ dengan jumlah yang begitu besar. Diikutin oleh big player lain yang tadinya udah akumulasi juga di bawah, yaitu AK. Kita ngeliat di sini, AK juga taking profit. Tapi IO enggak, IO nahan harga. Sehingga harga closing-nya itu jadi sesuai VWAP-nya ya di harga sini. Gitu. Dari sini kan kita bisa ngetahuin nih, kalau misalnya kita lihat volumenya, di sini kan area-area sini kan udah mulai ramai. Terus di taking profit, emang nggak boleh taking profit? Boleh dong ketika dia untung. Nah, ketika kita melihat permasalahannya adalah bukan ketika kita melihat MG yang keluar, tapi ketika kita melihat MG yang udah punya barang banyak dan di atas dia mulai distribusi, itulah yang menjadi patokan untuk kita keluar. Bisa nggak kita melihat tanpa kode broker? Bisa, dengan bid offer. Jadi ketika bid offer-nya udah melihat ada pengeluaran yang cukup besar, di situ kita bisa jadiin acuan untuk melakukan penjualan seperti itu. Di sini kan kita bisa ngeliat kurang lebih jelas nih dari downtrend-nya. Seperti itu. Oke? Nah, dari sini saya buat kesimpulan kalau web itu menjadi penentu big money untuk average up atau untuk melakukan entry. Biasanya jarang banget sih saya ngeliat, kalau kecuali ya ini sahamnya udah benar-benar kayak wah ini harus dimiliki banget, akan banyak big money yang average up di harga tertentu. Tapi biasanya mereka akan average up atau misalnya melakukan pembelian ulang itu di harga VWAP. Kemudian kalau harga di bawah VWAP tanpa ada yang di maintain, tanpa ada harga yang misalnya bid offer yang memaintain, itu sama dengan zone. Tinggalin aja dan tunggu cari di support baru sehingga dia ngebentuk VWAP baru. Misalnya kan kayak di GZCO ini kan, di sini kita bisa ngeliat nih kalau VWAP-nya nih udah tinggi, misalnya 200 atau berapa. Tapi ternyata dia turun nih di bawah harga VWAP-nya, terus turun terus. Ya udah kita biarin aja dulu sampai dia ngebentuk VWAP baru kita masuk lagi gitu. Untuk stopnya. Terus volume, kalau misalnya kita bisa analisa volume dan VWAP, itu akan menjadi salah satu hal yang powerful untuk teman-teman gunakan dalam melakukan trading. Oke, mungkin itu aja sih kesimpulan yang bisa saya buat untuk sejauh ini. Nah, saya balikkan lagi ke moderator. Mungkin nggak mau tanya jawab. Oke, sebelum kita ingin
Makasih atas materinya hari ini, sangat menarik. Mungkin setelah ini kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, dan sebagai informasi, semua pertanyaan di luar sesi tanya jawab tidak akan kita bahas. Karena apa? Karena kita sudah bilang di awal, silakan ajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita ada sedikit iklan ya untuk mensponsori acara ini. Boleh di next slide. Oke. Sorry, boleh di next slide materi. Pindah ke next slide. Sampai di mana Bang Reza mau di next slide? Kalau udah bilang oke ya. Oke, di next slide aja dulu. Nanti aku arahin dulu ya sebentar. Slide selanjutnya itu udah sampai situ 2, 3, 4, 5. Sampai sini udah habis nih. Ini udah terakhir slide-nya. Nah, ini ada sedikit iklan ya. Kami juga membuka membership prioritas bagi yang ingin cuan secara mudah di pasar modal bersama Ruang Sampah 3. Kemudian bisa di next slide. Oke. Apa sih yang kita dapatkan ketika join di membership Ruang Sampah 3? Pertama, mendapatkan channel Ruang Saham 3 yang prioritas. Otomatis itu ada trading plan lengkap dan lain sebagainya, khusus menu harian. Kemudian ada grup RSP prioritas, di situ berisi diskusi premium yang ada untuk membership prioritas antara member dengan member dan juga member dengan mentor yang ada. Kemudian channel swing RSP prioritas, maka di situ akan membahas secara detail menu-menu swing yang RSP keluarkan. Kemudian di situ yang terakhir dan jarang ada di grup-grup lain adalah edu dan data center RSP prioritas, di mana nanti di sini ada aksi korporasi terupdate yang bisa Anda dapatkan. Kemudian menjadi andalan RSP prioritas adalah mentorship atau mentoring secara terpadu dan berkala, secara private. Jadi tidak langsung di grup, bisa di private. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Membership prioritas akan mendapatkan benefit menu premium, menu live trade, menu swing trade, berita update pasar modal, sinyal bandar, kemudian insider big fund, kemudian konsultasi private 24 jam, edukasi saham, review emiten, grup chat premium, dan harganya yang bisa kalian dapatkan ini semua dengan harga. Kemudian boleh next slide. Nah, ini ada harga. Umumnya adalah 1 bulannya 300.000, kemudian 3 bulannya adalah 600.000, dan 12 bulannya adalah 1.700.000. Namun untuk kalian yang hadir di siang hari ini, maka kalian bisa mendapatkan promo diskon 50% dengan hingga 150.000 dengan kode voucher yang dimasukkan ke dalam chat nanti adalah Bandarmologi. Mungkin bisa ke slide testimoni dulu ya. Nah, ini ada beberapa testimoni, mulai dari ada yang bilang kita 8 sampai dari 10, karena ya benar ada analisa yang kurang, dalam artian tidak semua analisa itu 100% benar, ada yang gagal juga, namun sangat kita minimalisir kegagalannya. Dan kami jelas bila harus cut loss, kita katakan cut loss, tidak ada kata bulat di sini. Artinya kalau cut loss suruh hold enggak. Kita patuh pada trading plan. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya sangat puas, dan mungkin di slide selanjutnya. Nah, itu ada beberapa curhatan juga bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya kami adalah salah satu yang terbaik selama mereka mengikuti grup saham.
Mungkin di next slide lagi. Nah, untuk kita lanjutkan lagi, potongan sebesar 50% hingga 150.000 dengan memasukkan kode voucher Bandarmogi dalam website kami. Mungkin admin bisa bantu untuk share link-nya supaya memudahkan bagi yang ingin ikut. Nah, baik. Mungkin setelah iklan selesai, silakan yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan ajukan pertanyaan Anda. Di Bang Gazi, halo. Oke, gimana? Mungkin boleh bantu saya untuk ini Oke, filter saya deh. bantu bacain ya. Iya, oke. Kita mulai dari sini ya. Sorry, untuk ini berarti kita mulai dari time frame untuk melihat harga bandar berapa hari ya sebaiknya? Apa time frame? Untuk melihat harga bandar berapa hari ya sebaiknya? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih. Yang tadi saya bilang nih ya, time frame yang bagus untuk melihat average dari big money atau bandar ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan di sini nih. Kalau misalnya kalian untuk swing trader, bagusnya itu kalian tarik dari ketika volume terjadi lonjakan volume yang begitu besar atau ketika membuat support baru atau ini namanya higher low baru. Jadi itu misalnya kalian bisa aja tariknya tuh nggak ada sih, nggak ada yang bilangnya tuh harus tarik 7 hari belakang, harus tarik 1 bulan belakang. Tapi bagusnya itu kalau misalnya kalian tarik yang harian atau daily, mending kalian tariknya itu ketika terjadi lonjakan volume yang besar dan ditarik sampai hari di mana kalian cari tahu untuk posisi entry-nya seperti itu bagusnya ya. Dia time frame harian. Kalau misalnya untuk scalping ya mending time frame 1 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit sampai 1 jam. Gitu. Oke. Next. Ada pertanyaan masuk lagi. Ini berkaitan dengan strategi ya. Bagaimana strategi yang akan diimplementasikan mungkin maksudnya ya dalam bandarmologi untuk memitigasi apabila ada investor yang hold emiten dalam jangka yang sangat panjang, mengingat sang bandarmologi kan juga ingin meraih cuan yang sangat maksimal. Oke, itu bagus banget tuh. Nah, biasanya kalau pertanyaannya kan gini kan, kita melihatnya tuh, saya ambil contoh kasus deh, PDL. Nah, ketika ada orang strateginya ya dengan big money, intinya kan pertanyaan gini, bagaimana cara bedain big money yang mau angkat harga sama investor. Nah, jujur ini yang saya tahu, kalau investor yang benar-benar mau masuk itu biasanya menggunakan kalau nggak tender offer dari negotiation market. Jadi itu nggak merusak harga pasarnya. Jadi itu dia udah negosiasi dengan misalnya dengan siapa tuh dengan orang-orang yang dari perusahaannya udah oke, kita dealnya di harga segini ya, oke kita transaksinya di misalnya bisa aja dengan sekuritas di harga nego sehingga tidak merusak harga market yang ada, karena kalau misalnya pakai harga market yang ada itu ketika investor mau masuk itu bisa jadi merusak harga atau misalnya ada big money yang ini mau masuk nih ya udah kita naikkan harga dulu aja biar dijual mahal gitu. Jadi kalau misalnya dari market biasa atau dari market reguler transaksinya biasanya itu big money yang benaran untuk trading jangka pendek gitu. Misalnya kayak gini nih, kayak MTDL kan waktu itu kita ngeliat dari 7 April sampai tanggal berapa nih? Sampai dia mau depresinya 7 sampai 8 April nih. Ini lucu nih MTDL nih kita ngeliat ya. MTDL kita ngeliat nih, ada akumulasi yang cukup oke dari sini ya, dari tanggal sini lah, dari 27 Januari sampai 7 April. Ini saya bahas sedikit lagi nih ya, ini bagus banget nih pertanyaan. 27 Januari sampai 6 April ya. Nah, kita ngeliat nih di sini, kalau misalnya dari 27 April sampai 6 April, kita ngeliat tuh nggak ada broker AK, nggak ada broker lain, cuma ada akumulasi dari broker-broker biasa kayak AO, ZPRX, lain sebagainya. Tapi ketika kita ngeliat ada lonjakan volume di tanggal 7 April, kita ngeliat di sini kan lonjakan volumenya. Nah, kalau kita tarik di sini lonjakan volume. Lonjakan volume masuknya ya dari sini 7 April. Kita coba tarik.
sampai tanggal 8 ya, sampai dia mau coba krisis 8 sini. Kita ngeliat adanya AK, CP, BK yang udah mulai masuk dengan dibanding biasanya gitu. Yang sebelumnya kalian kan ngeliat kan tadi kalau AK itu jualan, tapi di sini dia udah mulai masuk dengan jumlah yang biasa, luar dari biasanya. Bahkan kalau kita tarik dari tanggal 7 sampai tanggal 11 April, di mana ketika dia mau krisis dari Fibonacci, ini waktu ini saya dikasih tahu sama satu teman saya untuk masuk sini. Kita melihat kalau AK ZPBK ini masih tetap melakukan pembelian. Dan ketika turun dari tanggal 11 sampai tanggal 13 April, kita ngeliat ya. Ngeliat nggak ada AK sama yang lainnya jualan? Nggak ada kan? Ya, kita ulang ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Kita ngeliat AK ZPBK. Wah, naiknya tinggi kan? Terus ketika dia mau coba berkreasi gagal nih dari 11 April sampai 13 April. AK ZP nggak jualan. Paling BK doang jualan. AK masih akumulasi. Dan kita melihat ketika kemarin di 14 April, nah AK mulai di harga di sininya nih di harga apa Fibonacci-nya, harga resist Fibonacci-nya, bahkan dia menembusin Fibonacci 0,5-nya itu dengan harga 2,1 miliar. Terus ada juga yang lainnya. Saya yakin EP, BK, AK sama JP ini satu orang, mungkin satu kelompok, tapi menggunakan sekuritas yang berbeda. Dan tapi di sini kita melihat juga kalau ZP udah mulai jualan. Sekarang saya tanya, boleh nggak dia taking profit? Boleh dong, karena dia kan udah ambil dari harga sini. Dia harus melakukan taking profit, dan menurut saya taking profit itu bagus banget. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia turun, terus dia mau buyback lagi, dan dia bisa ngangkat lagi, bisa naikin harga lagi, seperti itu. Jadi untuk membedain investor atau misalnya big money, kalau investor itu biasanya pasti lewat negotiation market, nggak langsung lewat market biasa, seperti itu. Terus kalau misalnya untuk yang hold long term itu, ya biasa, kalian ikutin juga nggak masalah, karena kalau sampai dia berani hold long term, dan misalnya nih udah masuk gede banget, tapi nggak jalan dengan waktu 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya, ya kalian bisa kurangin porsi. Biasanya ketika udah masuk gede itu dia juga pasti bakal maintain harga walaupun tidak sesering yang dilakukan, seperti itu ya. Oke, kalau begitu kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada orang yang bertanya, izin bertanya, sering saya temui kasus di broker summary di mana seller dari 3 atau 5 broker teratas sedang masif atau dalam artian akumulasi secara masif. Namun jumlah broker yang jual sangat banyak. Kemudian di top 3 atau top 5 broker seller tadi jumlahnya itu sedikit dibanding broker seller teratas. Sorry. Kemudian di top 3 buyer atau top 5 buyer jumlahnya lebih sedikit dibanding yang sell gitu. Misalnya example setengah dari seller namun broker yang jual sedikit kemudian harganya naik, apakah itu disebut distribusi atau akumulasi? Mungkin saya terjemahkan seperti ini ya. Ada di seller tuh banyak sekali broker yang jualan, sedangkan yang beli itu sedikit brokernya. Namun sebagai catatan, di top 3 di broker seller tadi ternyata jualannya cukup banyak, sedangkan di top 3 buyer tadi cuma dikit belinya gitu. Itu namanya distribusi atau akumulasi. Oh, jelas distribusi. Makanya di sini saya bilang key broker itu bukan bandarmologi. Bisa aja ketika distribusi ini dari broker XC atau misalnya dari broker YP, terus yang beli itu misalnya MG lah yang paling sering diikutin ya, MG, BK, AK, CP, lain sebagainya. Tapi mereka belinya dikit, terus yang sellernya itu banyak. Nah, itu udah jelas distribusi biasanya, dan dari situ udah mulai harus dilihatin sih apakah apa ya? Apakah itu masih layak untuk diikutin atau enggak? Biasanya kalau udah sampai kayak gitu tuh udah outflow tuh kayak gitu tuh. Itu sih kalau jawaban dari saya. Karena kalau misalnya kan di sini saya udah bilang nih, kalau tadi saya udah jelasin di slide-nya, kalau mana nih? Key broker itu bukan bandarmologi. Key broker itu bukan bandarmologi, karena kan mungkin maksudnya gini ya, di key brokernya itu ada broker-broker bagus kayak yang BK, AK, MG belinya,
tapi yang haki yang jualan itu YP, XC, tapi dengan jumlah gede ya. Terus yang di top 3 buy-nya itu biasa aja, gitu kan, atau enggak merata ya, itu distribusi biasanya. Seperti itu Kak jawabannya. Ada lagi Kak? Sorry, mungkin ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara menentukan support dan resisten? Oke, silakan bagi peserta yang menanyakan hal ini untuk cek di YouTube kami karena kami sudah ada kelas tentang hal tersebut dan sudah kami upload di YouTube kami. Tentu yang join di sini sudah subscribe YouTube kami. Silahkan cek di sana bagaimana cara menentukan support dan resisten. Ada di kelas teknikal ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan yaitu apa sih kombinasi indikator untuk analisis akumulasi bandar secara weekly? Oh, kalau weekly ya. Kalau weekly itu saya belum riset sampai sejauh sana. Tapi kalau misalnya kalian mau coba itu, misalnya weekly kan dia kan langsung 1 minggu gitu kan. Coba kalian pakainya itu, misalnya kalau kalian indikator apa ya? Kalian pakai Stockbit itu langsung aja dari hari ke-7 sampai hari pertama langsung diakumulasi gitu. Seperti itu sih. Oke. Kalau weekly Kemudian juga bisa, kurang lebih sama kok dengan yang saya gunakan tadi. Kan weekly itu kan biasanya digunakan untuk orang yang swing trader jangka ya mungkin sebulan 2 bulan gitu lah kan untuk mainnya. Tapi untuk tradingnya maksudnya. Nah tapi kalau misalnya untuk time frame yang lebih kecil ya kurang lebih sama kok cara pakainya kayak ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ya. Mungkin yang ini saya jawab dulu. Modal 1 juta cocokkah untuk swing harian? So, mohon maaf, swing bukan harian. Kemudian mungkin bisa ditanyakan pertanyaan lainnya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu VWAP itu untuk average hari itu juga. Nah, kalau dari kasus Gosco tadi, MG kalau dari 4 April sampai 12 April sudah akum 5,7 miliar dengan average 177. Gimana? Maaf. Mungkin dia menanyakan apakah VWAP untuk average hari yang sama atau bagaimana, karena tadi kasusnya MG akum dari 4 April sampai 12 April. Oh, gini. Ini pertanyaannya kan tadi saya ada bilang, kalau misalnya kalian mau trading scalping itu dengan bandar teknologi kayak gini, bagusnya itu kalian cari di saham-saham yang lagi ramai atau saham-saham yang flow-nya tinggi. Jangan kalian mau scalping itu di saham yang misalnya duit kalian 100 juta, kalian masuk 100 juta, sedangkan transaksi harian sebelumnya itu cuma sekitar 30 jutaan, kayak kalian nyangkut. Terus kalau misalnya kalian lihat ada saham sepi, terus diakumulasi dan kalian sekiranya menarik mau ikut, ya kalian ikut aja, tapi kalian harus ingat porsinya. Misalnya MG seharinya itu akumulasi 20 juta, atau misalnya ada satu orang yang akumulasi 20 juta, ya kalian jangan langsung jebret 5 juta ya, kesel loh orangnya. Ya kalian akumulasi aja sehari 200.000, kalian sehari 1 juta gitu. Ketika kalian langsung jebret, pokoknya ini nih salah satu hal yang agak lucu nih, kalau misalnya kita ada kelas step trading ya, nanti ada kelas speed offer, misalnya di offer nih ada 3.500 barang, atau misalnya 35.000 lot, atau 100.000 lot. Nah terus tuh itu kan kayak biasanya pakai offer gitu kan, untuk nahan harga supaya nggak terlalu naik. Terus ada orang yang kurang ajar nih, misalnya langsung makan 60.000 lot. Wah, biasanya kalau kayak gitu bakal dimulesin, itu bakal ditarik bidnya untuk biarin dia turun dulu, biarin panic selling dan sebagainya. Nah jadi kalau misalnya kalian untuk baca itu, misalnya kalian lihat ada bandar teknologi yang kecil dan kalian mau ikut, ya kalian sesuaiin dengan porto ya, dan transaksi hariannya gitu. Nah ini yang dari tadi nih saya bingung, bukan bingung, dari tadi saya lihat, apakah foreign flow termasuk bandar teknologi? Nah, foreign flow itu termasuk, menurut saya salah satu bandar teknologi, tapi agak, menurut saya sih gimana ya, foreign flow ya, bandar teknologi kan kita kan analisa yang tadi saya bilang ya, bandar teknologi kan itu kan analisa money flow ya, dimana ketika ada flow masuk, terus big money masuk dengan harga atau average tertentu, apa menjadi acuan kita untuk melakukan pembelian. Misalnya kita mau beli dengan harga big money-nya kah atau lain sebagainya kah. Jadi foreign flow itu termasuk salah satu bandar teknologi. Itu menurut saya. Disclaimer on, bisa aja pendapat saya berbeda dengan ini. Next. Oke, kemudian ada pertanyaan, saat running trade berlangsung, bagaimana cara menentukan volume emiten yang menarik? Oh, ketika running trade berlangsung, bagaimana cara menentukan volume emiten yang menarik? Lihat aja kalau misalnya running trade jalan, kalian jangan lihat emitennya doang yang lagi emitennya satu deret gitu, jangan lihat emitennya doang, tapi kalian lihat
volumenya. Kan ada running pad kan ada volumenya tuh, ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Bisa aja dia tuh running pad-nya misalnya sama A, B, C, D semua, tapi volumenya satu doang, itu kayak di spam gitu. Nah kalau kayak gitu maka hindari dulu, cari yang lain. Oke, kemudian ada pertanyaan lain. Ini sorry. Screening sahamnya pakai apa ya? Apakah juga pakai sinyal volume? Bagaimana ciri bid offer yang sedang akumulasi? Oke, kalau saya screening sahamnya tuh biasanya gini, saya pakai apa? Trading view. Saya kan udah ada saham-saham yang saya suka nih ya. Misalnya di sini ya, ini yang udah saya note. Jadi kalian mau nyontek lah. Tapi biasanya saya ceknya gini nih. Saya cek perubahan dulu. Cari yang dari yang ARB sampai yang top gain. Misalnya top gain kayak gini kan. Kayak perubahan bercap misalnya. Oke, saya lihat dulu di mana average-nya. Kalau nggak salah saya ada Fibonacci deh. Nah, kayak gini kan. Oh, saya lihat oh dekat udah jebol support nih di sini ya. Udah saya tunggu dengan support aja. Supportnya di sini. Terus kemudian saya lihat lagi volumenya apakah oke. Ternyata support analisa support resistnya oke nih dengan volumenya ya. Udah saya entry gitu. Atau enggak Bima ini kan karena oh ini nggak jelas nih. Udah nggak mau ya wifi nggak mau. Terus kalau enggak ya misalnya kayak Doit ini kan saya pikir bagus nih ini saya ada waduh ketahuan dong analisa saya di Doit ya. Kita next ya jangan Doit deh. Apa kita bahas Doit. Canda. Nah kalau Doit kan kayak ketika saya ngeliat nih, wah ini kepentok di resist 645 ya secara Fibonacci ya. Nah, kemudian saya tunggunya di 550 lagi aja atau enggak saya karena penurunan kemarin tidak diiringi dengan volume ketika naik. Kan naiknya tinggi banget 10%. Tapi penurunannya yang segini tuh volumenya nggak terlalu besar, volumenya nggak terlalu besar dibanding sebelumnya. Ya, jadi saya tunggu dulu aja sampai dia mungkin ada reakumulasi, saya ikut masuk gitu. Tapi saya ikutin dengan apa ini namanya teknikalnya gitu. Jadi saya untuk screeningnya sebenarnya saya nggak fokus di foreign flow-nya, saya itu fokusnya di price action-nya ya, saya fokus di bagaimana candle pattern-nya dan sebagainya, baru saya lihat flow-nya gitu. Saya nggak lihat dari akumulasinya. Misalnya ada aja di RTI kan kita bisa lihat nih active turnover atau net foreign buy lain sebagainya. Tapi saya nggak menarik di situ, saya lebih tertarik saya lihat teknikalnya dulu baru saya lihat flow-nya gitu. Ini kalau saya sih dari Doit ini ya target saya. Tapi nggak tahu kalau kalian disclaimer on. Bisa aja dibawa turun. Next. Oke. Ada pertanyaan mungkin ya. Sorry. Indikator volume warna merah dan hijau apa artinya ya? Oh, indikator merah sama hijau intinya gini, kalau misalnya candlenya jelek, candlenya merah, terus volumenya merah, ya volumenya bakal ikut merah. Kalau candlenya hijau, ya volumenya bakal ikut hijau. Udah, itu aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada case bandar mengganti sekuritas sehingga dari retail sering tertipu dengan kode broker, mungkin dalam artian crossing di sini atau biasa itu apa yang dilakukan ke YP ke XA atau gimana? Seberapa Oh, lama sih proses pemindahan saham ke sekuritas lain? oh itu cepat banget ya. Paling sehari bisa, 3 hari bisa. Itu sering banget terjadi. Misalnya kayak kita ngeliat dulu di saham mana ya, saya lupa. Ada satu saham kita nggak tahu nih RX buy terus tapi dia nggak ngajual, tiba-tiba ada satu emiten satu sekuritas yang menjual terus harga RX gitu misalnya. Nah itu biasanya pokoknya kan makanya saya bilang key broker itu bukan bandar teknologi, jangan ikutin key brokernya tapi kalian lihat arus uangnya. Kalau arus uang keluarnya udah gede banget terus nggak ada yang maintain yang kayak tadi saya bilang itu udah outflow, yang penting out aja gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya salah tempat ya. Karena kita membahasnya bandar teknologi, mungkin saya skip aja untuk menentukan time to buy atau sell dengan MA atau stop. Kita langsung ke udah tidak ada pertanyaan mungkin.
Mungkin ada pertanyaan lain yang perlu saya jawab. Kalau ikut promo gitu, apa bisa diajarkan dari awal banget tentang bandarmologi ini, terus dibantu pemilihan emiten begitu? Sebenarnya promo itu bukan artian promo. Membership prioritas ini nanti ada admin kami atau kita sebut saja mentor khusus yang akan membantu Anda dalam mengajarkan baik secara teknikal, fundamental atau bandarmologi. Dan otomatis kita akan pandu pilihan emiten setiap harinya. Jika itu daily trade, kemudian ada swing juga buat Anda yang kerjanya banyak dan tidak bisa memantau secara daily trade. Karena in case ada yang suka swing dan ada yang suka mungkin left trade karena waktunya senggang, atau kadang ke swing kemudian pindah ke left trade ketika senggang, dan kadang daily trade juga. Di sini kita menyamankan Anda, bagaimana cuan Anda secara nyaman, tidak memaksakan. Kalau nggak bisa ikut daily trade ya bisa move ke swing trade. Oke, ada pertanyaan lain. VWAP apakah sama dengan volume profile di TradingView? By the way, ini nih aku mau jawab dulu nih. Ada satu pertanyaan bagus banget tadi yang kayak Andro itu kan ada kasusnya, saya coba lihat di 8 April atau kapan gitu. Bentar ya, saya jawab yang ini dulu ya. Oke, silakan. Ini menarik juga nih, bagus nih kalau dia, saya lupa di mana ya, yang dia 13 April ya, yang dia naik tinggi tapi malah kode broker foreign keluar kan. Ini ya, saya lupa kapan, atau di sini ya. Saya lupa tuh kapan, saya ada ingat juga. Nah, di sini. Di sini kita bisa ngeliat kalau pada tanggal 5 April itu kan Andro kan naik 5%, hampir 7% ya, hampir 7% yang naik ke 3.000 itu ya. Terus di 3.000 itu ada sekitar 250.000 lot ya waktu itu ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kan kita ngeliat nih kalau kita lihat Bundle value-nya di sini ya. Turun sampai ke bawah di sini. Ini Bundle volume-nya the out nih. Terus kita ngeliat juga kalau foreign flow-nya itu udah out gitu, gede banget. Saya lupa tuh outnya kalau nggak salah sampai 119 miliar ya, atau 110 miliar. Nah, tapi kita ngeliat lagi nih kalau misalnya bandarnya out, apakah di-maintain harganya? Di-maintain kan. Terus dilihat lagi ketika dia udah, pertanyaannya gini nih, kalau JP, ini kan kita ngeliat jelas nih, ZP, CS, BK, dan sebagainya ini out, dan dia taking profit. Kalau bisa, kita coba tarik di sini, dari 15 Maret sampai 1 April. Ingat, JP, CS, BK, 15 Maret sampai 1 April. Ini kita lihat ada CS, ZP kan emang jualan, ini kan jualan terus ZP, CS, BK, dan sebagainya. Itu wajar nggak? Kalau misalnya dia taking profit, mungkin ZP, BK ini udah ngambil dari sini deh. Dari sini, dari mungkin bawah-bawah. Tapi saya ingat ZP, BK, CS itu udah ngambil banyak banget dari sini. Dan ketika dia taking profit di sini, ini 15 April, 15 Maret, 3 Februari. Kita ngeliat di sini BK ngambil banyak banget dan sebagainya, cuma ZP yang jualan terus kan. Terus kita tarik lagi sampai ke tanggal 5 April. ZP, BK, KS. Ini kan CS kan udah ambil kan tadi di bawah, terus BK juga udah ambil di bawah. Pertanyaannya, mereka nggak boleh taking profit ya? Boleh dong. Emang mereka mau jualan mau beli terus nggak dong? Ini mereka taking profit kan. Walaupun harganya naik, ya ada yang pandu, misalnya ada yang nahan harga, ada yang maintain harga, AKMB ini nahan harga, sedangkan mereka taking profit. Sini klien bagus gak? Bagus kalau mereka taking profit. Artinya bisa jadi ketika mereka melihat ada teknikalnya, misalnya teknikal di sini, teknikal di sini dia free, bisa jadi di sini mereka rebuy. Kita ngeliat nih di tanggal, kita coba lihat 13 April CS, BK. Oh, belum rebuy lagi ya mereka, tapi mereka belum ada rebuy 13 April, 18 April. Ketika mereka lihat di sini ada break, bisa jadi mereka rebuy lagi, mereka take profit untuk mereka rebuy, untuk mereka ada cash untuk bisa rebuy seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi gimana, bisa lupa. Pada case emiten Andro, bandar akumulasi profit tapi grafik harga malah turun. Mohon jelasnya kayak gini kan, ini harganya naik nih tapi bandarnya turun, nggak apa-apa, itu namanya foreign-nya taking profit. Tapi yang kita fokuskan kan, makanya jangan kita lihat dari kode broker, tapi kita lihat dari ininya, dari teknikalnya juga, dari apakah ada yang maintain harga seperti itu. Itu pertanyaan bagus banget tuh, aku suka. Itu dia jeli banget.
Kalau gitu, kalau waktu itu ada melihat transaksi di Andro waktu itu. Oke, itu aja sih. Oke, kalau begitu kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Semoga terjawab ya tadi, itu keren banget. Ini ada pertanyaan, mungkin tadi itu ada kesalahan dalam menanyakan, kan VWAP itu untuk average hari itu juga. Nah, bagaimana bisa yakin kalau ada flow money yang dalam studi kasus tadi MG masuk di lagi di 28 di 228 setelah IU masuk? Bagaimana bisa tahu itu bukan untuk mancing saja karena average 177 average up di 228 oleh MG. Masih sangat mudah untuk keluar dalam keadaan cuan. Dan akhirnya IU nampungin 56 miliar yang entah kapan dia akum sebanyak itu. Apakah ada yang ganti baju? Oh, oke, saya paham nih maksudnya. Ya kalau misalnya kita trading dengan jangka pendek, ya kita lihatnya pakai time frame pendek aja. Kalau misalnya dengan time frame daily itu jujur seram, di ZCO seram. dengan outflow-nya MG dengan segitu itu menurut saya seram, karena saya nggak tahu MG itu dapat dari mana. Benar nih, saya kasih lihat ya. Karena saya juga salah satu orang yang analisa di ZCO bareng salah satu teman dari grup lain itu, mungkin ada yang kenal namanya Rizaldi, itu pokoknya teman lah gitu loh. Ya waktu itu ada kasih tahu saya kalau GZCO ini MG baru pegang 1 miliar. Kenapa tiba-tiba ada 56 miliar ini dari mana? Tapi kalau kita lihat, kalau kan 14 ya, kita coba tarik dari 12 sampai 12. Ini kan kita nggak ngeliat nih ada MG gede banget di sini, cuma 4,6 miliar. Tapi kalau misalnya kita tarik dari 2019, kita ngeliat MG nih. MG juga nggak kelihatan di sini nih. Ada 116 miliar lagi sebagainya. Sampai 2019, sampai kapan 2015 pun kita nggak ngeliat ada nih adanya MG. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh udah ada yang akumulasi udah ada yang akumulasi, misalnya dari sini sampai sini nih udah ada yang akumulasi gede, terus atau misalnya dari belakang-belakangnya udah akumulasi gede, terus dia yang tadi dibilang tuh ganti baju, ganti sekuritas, terus out gitu. Tapi masalahnya kan kalau dia taking yang seperti yang saya bilang, kalau dia taking profit apakah bermasalah? Nggak bermasalah dong, biarin dia taking profit. Yang penting kita melihat apakah ada yang maintain harga seperti itu. Karena saya juga bingung tuh. Sebenarnya jujur banget, kalau secara key broker itu saya serem banget. Itu Agro MG dapat barang dari mana tuh sampai 49 miliar. Bisa jadi itu dari mananya itu, dari apanya tuh, dari perusahaannya sendiri yang menjual, bisa jadi cuma dapat barang dari mana segitu banyak kan. Tapi kalau misalnya melihat dari IO, BK, dan lain sebagainya, nahan harga, menurut saya ini ya 50-50 lah menariknya seperti itu ya. Sama-sama. Itu aja sih mungkin pertanyaannya. Cuma ini kalau GZTO juga agak bahaya kalau misalnya sampai dia turun, menurut saya dia bakal melanjutkan kenaikan, karena kalau sampai dia turun dan MACD-nya dead cross, itu bisa jadi bearish divergent. Dan kalau misalnya sampai bearish divergent, ya kita bisa nunggu lagi 180-an. Itu tambahannya sih. Oke, selesai. Saya kembalikan lagi ke Bang Gaji ya. Halo? Ya Bang, saya balikan lagi ke Bang Gaji. Kode buyer dan seller itu apa ada nama trading tersebut? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Makanya kita nggak bisa tahu orang di apa, orang di ini atau itu, nggak ada kok, nggak ada namanya. Cuma kita bisa ngeliat dari uangnya aja yang masuk. Oke, saya balikan lagi ke Bang Gaji ya. Thank you. Kenapa tadi? Sorry. Tadi sudah saya beri waktu 2 menit untuk
bertanya namun tidak ada pertanyaan. Nah, ketika udah melewati batas 3 menit, baru ada orang bertanya, apakah sebaiknya kita jawab atau langsung kita close saja. Ini karena hak pemateri untuk Oh, menjawab. inilah 1-2 pertanyaan lagi boleh. Karena jam 3 Oke, saya ada satu itu. pertanyaan lagi ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ADRO, foreign flow, atau memang bandarmologi, karena ada corporate action yang buyback batas bulan April-Juni. Apa efek jualan besar berapa hari berturut-turut secara harga naik perlahan tapi pasti ke 3.000? Itu corporate action ya, bisa jadi corporate action juga membantu. Dan kalaupun corporate action melakukan buyback itu kan pasti diiringi dengan adanya volume lah, intinya kalau ada berita terus orang-orang udah buy itu tuh sebelum berita misalnya udah ada volume. Sekarang gini ada pertanyaannya, volume sama berita mana yang lebih cepat? Kita lihat deh. Saya mau tanya dulu, mungkin ada yang mau jawab. Volume sama berita mana yang lebih cepat? Kita lihat. Berita keluar seminggu depan, tapi orang yang udah dapat berita tersebut tuh misalnya udah kasih tahu ke orang, ya mereka baik duluan dong. Dari volume kita bisa tahu dong akan adanya corporate yang positif kah atau lain sebagainya. Makanya saya bilang volume will never lie. Jadi ikutinnya volume. Kalau misalnya ada berita lain sebagainya, ya itu mungkin pemanis lah, apa ya, bumbu tambahan lah untuk suatu emiten seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan tadi terlewat untuk jawab ya. Apakah VWeb dengan volume profile itu sama? Halo, tes. Halo, ya, Oke, apakah apakah volume. VWeb dengan volume profile di TradingView sama? Mungkin pertanyaannya Ini saya mengenai. barusan cari nih, volume profile saya juga baru dengar. Kayaknya saya nggak tahu. Saya belum tahu sih kalau volume profile sama volume web itu sama atau enggak. Saya nggak tahu sih. Tapi intinya untuk yang kalimat yang bahasa yang saya pakai di sini namanya web. Kalau untuk volume profile mungkin next time saya tanya. Itu sih. Oke, sorry untuk pemateri, kita akan memasuki sesi dokumentasi ya. Mungkin untuk seluruh peserta yang hadir diharapkan untuk bisa menyalakan kamera. Dan untuk pemateri saya mohon untuk share screen dahulu supaya kita bisa screenshot. Karena di Zoom ada tidak bisa screenshot kalau ada share screen itu. Ketahuan saya fans MU. Ketahuan saya fans MU nanti. Oke, untuk semua peserta bila berkenan untuk menyalakan kamera ya, karena kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk admin, mungkin dalam hitungan ketiga silakan bantu saya untuk screenshot. 1, 2, 3. Bentar, ditahan dulu. Kita beralih ke slide selanjutnya karena peserta cukup banyak. 1, 2, 3. Kemudian next slide. 1, 2, 3. Oke, kita ke next slide. 1, 2, 3. Kemudian last slide ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Kita mohon maaf baik dari saya maupun pemateri apabila salah kata ataupun salah tingkah laku atau mungkin ada kritik dan saran silakan sampaikan kepada kami melalui customer service ruang saham 43 ataupun ingin kelas selanjutnya silakan sampaikan di grup. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Ya, thank you semuanya. Saya live dulu ya. Bye-bye.